991 tinggalkan aplikasi sukses. Tang Wulin menghembuskan napas dan meregangkan tubuhnya. Dia pergi makan setelah meninggalkan kabin. Dia melihat Jiang Wuyue pada pandangan pertama ketika dia tiba di kantin. Jiang Wuyue dikelilingi oleh kerumunan yang riuh karena mereka benar-benar terlibat dalam percakapan. Tang Wulin berjalan dengan langkah panjang dan menepuk punggung Jiang Wuyue. Saudaraku, makan ya. Jiang Wuyue segera tersenyum ketika dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. Prajurit pertempuran jarak dekat lainnya yang mengelilingi Jiang Wuyue tersenyum saat melihat Tang Wulin. Mereka tersenyum dengan kekaguman dan rasa hormat. Tang Wulin hanyalah seorang letnan 2, tetapi dia telah bekerja sama dengan Jiang Wuyue untuk melawan musuh dalam pertempuran baru-baru ini. Ingatan tentang bagaimana Tang Wulin memperkuat kemampuan para prajurit melalui domain kemarahan naga emasnya masih segar di benak mereka. Tentara akan selalu menjadi tempat yang menghormati pusat kekuatannya. Semakin kuat seseorang, semakin populer dia di ketentaraan, terutama di tempat seperti tentara Dewa Darah. Kemampuan Tang Wulin mengurangi kematian dari pertempuran itu setidaknya 2/3. Bagaimana mungkin dia tidak dihormati oleh para prajurit ini? Apa yang kamu bicarakan di sini? Kedengarannya menarik, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jiang Wuyue menjawab, kita sedang membicarakan tentang persaingan di Stardew Battle Network. Pertempuran di mana komandan batalion ketiga kalah dari lawannya. Keterampilan pertempuran jarak dekat komandan batalion ketiga adalah yang teratas di batalion kita, namun keterampilan lawannya setara dengannya. Apalagi jiwa bela diri lawan lebih tajam juga. Komandan batalion ketiga tersingkir setelah ronde kedua. Dia sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak mau makan. Tang Wulin merasakan dadanya menegang sementara bibirnya bergerak-gerak dengan lembut. Namun, dia cukup pintar untuk tidak mengatakan apa-apa tetapi berbicara dengan tersenyum, ayo pergi dan makan. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Setelah makan, Tang Wulin dan Jiang Wuyue duduk bersama. Katakan padaku, itu kamu, kan? Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan tatapan membara. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, jika komandan batalion ketiga yang Anda sebutkan menggunakan pedang panjang, maka saya khawatir itu benar. Jiang Wuyue menatap Tang Wulin dengan bingung, jadi, itu kamu. Itu benar-benar kamu. Bagaimana mungkin? Anda ahli dalam kontrol Misha juga. Apakah kamu manusia? Tang Wulin terbatuk. Saya sudah berlatih sebelumnya. Tolong jaga kerahasiaan mutlak ini di antara kita. Jiang Wuyue terbatuk. Sudah lama sekali aku tidak makan dari jendela nomor 1. Ekspresi Tang Wulin menegang. Laki-laki yang hebat. Jiang Wuyue terkikik. Ingatkan kamu dulu pernah mengerjai aku. Saya hanya punya 1 porsi dan tidak lebih. Sudah waktunya bagi saya untuk mengembangkan tubuh saya. Anda berusia 30 tahun, mengapa Anda ingin mengembangkan tubuh Anda lagi? Tang Wulin menggoda tetapi dia masih membeli sebagian untuk Jiang Wuyue. Pada saat yang sama, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya di masa depan. Apa yang kamu lakukan? Jiang Wuyue bertanya pada Tang Wulin saat mereka makan. Tang Wulin menjawab, kesadaran tombak. Aku menyalurkan kesadaran tombakku ke Misha. Meskipun dia bisa menghentikan seranganku, dia masih terpengaruh selama kemauan dan kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat. Selain itu, saya masih memiliki trik lain. Jika Anda berada di tempatnya pada saat itu, akan sangat sulit bagi saya untuk mempengaruhi Anda dengan kesadaran tombak saya. Jiang Wuyue mengangguk lembut tapi bibirnya tersenyum pahit. Saya tidak begitu pandai mengoperasikan Misha. Anda tahu ukuran saya hampir sebesar Misha ketika saya melepaskan jiwa bela diri saya dengan kekuatan penuh. Karenanya, tidak ada Misha yang cocok untuk saya. Saya tidak punya pilihan selain tetap seperti saya sekarang. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Itu adalah masalah yang harus dia hadapi juga karena jiwa bela diri Overlord Dragon-nya. Namun, tidak banyak perbedaan antara kekuatan tubuhnya dan Misha. Kultivasi dan persaingan kini telah menjadi fokus dalam kehidupan Tang Wulin. Dia akan menghabiskan 2 minggu berikutnya dalam kultivasi dan kompetisi setiap hari. Stardew Battle Network adalah bentuk pertarungan sebenarnya yang klasik yang tidak mempertimbangkan hidup dan mati. Jadi, sangat membantu Tang Wulin. Itu telah memberi Tang Wulin kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan operasi Misha-nya. Kemampuan keseluruhan divisi barat pasti yang terlemah di seluruh federasi kecuali tentara Dewa Darah. Tang Wulin sering dicocokkan dengan lawan dari tentara Dewa Darah. Intensitas pertempuran yang dia lakukan adalah yang paling kuat di seluruh benua mengingat itu masih di tahap awal. Kemungkinan dicocokkan dengan lawan dari divisi terdekat agak tinggi dalam kompetisi. Suara elektronik akhirnya membuat pengumuman ketika Tang Wulin mengalahkan lawan ke-8-nya dalam pertempuran Misha. Turnamen eliminasi divisi barat telah berakhir. Anda sudah lolos ke turnamen round robin berikut. Total ada 64 kontestan, yang akan dibagi menjadi 8 grup, berpartisipasi dalam turnamen round robin. 4 kontestan terakhir dari masing-masing grup akan menjadi pemenang. Peringkat tidak akan diperhitungkan untuk 32 kontestan terakhir. Para kontestan akan memasuki final federasi secara langsung. Itu dimaksudkan untuk menghemat waktu dan tenaga. Tang Wulin akan mengambil bagian dalam 7 turnamen round robin di mana dia mungkin akan menjadi salah satu dari 32 finalis yang akan membuatnya lolos ke final. Tang Wulin memenangkan 8 kompetisi berturut-turut, baik dalam pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Misha. Dia tidak menghadapi lawan yang sangat kuat, lawan yang paling kuat hanyalah Kaisar Jiwa. Perpaduan jiwa bela diri dan garis keturunannya telah selesai di tengah pertempuran yang dia lakukan serta latihan kultivasinya selama periode ini. Inti kristal di pusaran kekuatan jiwanya menjadi lebih jelas, jadi dia hanya selangkah di belakang pembentukan inti jiwanya. Anda memiliki 3 hari istirahat. Setelah istirahat, Anda akan memasuki babak turnamen round robin. Tang Wulin merasakan dadanya menghangat setelah mengetahui dia memiliki 3 hari libur untuk istirahat dan penyembuhan.
Haruskah saya mengajukan cuti agar saya bisa istirahat? Akibatnya, Tang Wulin segera mencari Blood One. Anda ingin mengajukan cuti? Blood One menatap Tang Wulin dengan cepat. Tang Wulin memiliki ekspresi penuh harapan. Saya sudah cukup lama di sini. Selain itu, Anda belum menyetujui promosi pangkat militer saya. Secara kebetulan, babak eliminasi turnamen telah berakhir dan saya berhasil menang di kedua jenis pertarungan tersebut. Saya telah mengungguli misi saya, jadi untuk berbicara, bisakah Anda memberi saya cuti 2 hari agar saya bisa pergi mengunjungi Fire Basin? Anggap saja saat saya mengambil cuti untuk relaksasi. Blood One merenung sejenak sebelum dia berbicara. Baiklah. Cepat kembali. Terima kasih Pak. Tang Wulin sangat gembira karena dia akhirnya bisa mengunjungi Gu Yuena setelah berada di sini selama hampir 2 bulan. Mungkinkah dia lebih bahagia dari ini? Tang Wulin segera meninggalkan kantor Blood One. Dia segera menghubungi nomor komunikator jiwa Gu Yuena. Gu Yue, akhirnya aku bisa mengunjungimu. Tunggu aku akan berangkat sebentar lagi dan selesai secepat mungkin. Saya akan tiba di sana sekitar 3 jam lagi. Dia tidak perlu mendaki untuk perjalanan ini karena dia bisa terbang kembali dengan baju besi perang 2 kata. Itu bagus sekali, ayah. Aku akan menunggu untuk Anda. Gu Yuena terdengar seperti dia gemetar karena semua kegembiraan. Tang Wulin tidak menunda-nunda dan mulai melepaskan baju besi perang 2 kata segera setelah dia meninggalkan barak. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit saat dia meluncur menuju Fire Basin. Angin sangat dingin di pegunungan. Hawa dingin menusuk tubuhnya seperti pisau namun hawa dingin hampir tidak mempengaruhi Tang Wulin dengan esensi darahnya yang padat dan kuat. Sayap emasnya terbentang dan membuatnya tampak seolah-olah dia adalah burung emas yang melayang di langit. Dia terbang melewati puncak gunung di bawahnya saat dia meluncur ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Perasaan terbang benar-benar luar biasa. Selain itu, dia berhasil menghemat banyak waktu. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dengan kuat sekali dan berakselerasi sekali lagi. Ini adalah keuntungan menggunakan baju besi perang 2 kata. Ada perbedaan dunia jika dibandingkan dengan armor perang 1 kata. Akhirnya, Fire Basin ada di hadapannya. Suhu di sekelilingnya jelas meningkat. Tang Wulin mencabut sayapnya dan bersiap untuk pendaratan. Dia tidak berniat untuk mendarat di Fire Basin karena pasukan militer ditempatkan di sana. Akan sangat disayangkan baginya jika terjadi kesalahpahaman. Dia mengambil beberapa pakaian biasa dari cincin penyimpanannya dan melepaskan seragam militernya. Tang Wulin kemudian berlari dengan penuh semangat menuju Fire Basin karena dia sangat ingin berada di rumah saat ini. 992 Ayah, ayo pulang. Semakin dekat dia, semakin dia merindukan Gu Yuena. Mengandalkan ingatannya untuk petunjuk arah, dia menyerbu ke dalam baskom dan berlari menuju halaman kecil yang dia sewa sebelumnya. Dia hampir mencapai itu ketika cahaya zamrud tiba-tiba berkedip dan titik cahaya terbang ke arahnya. Tang Wulin tersenyum tipis. Dia mengusap tangannya dan menangkap Emerald Demon Bird yang terbang ke arahnya. Emerald Demon Bird mengoceh 2 kali dengan ketidakpuasan, tapi diabaikan oleh Tang Wulin. Dia telah meninggalkan Gu Yuena sendirian di sini. Emerald Demon Bird adalah alasan mengapa dia tidak khawatir dia akan mendapat masalah. Kekuatan tempur dari Emerald Demon Bird pasti lebih kuat daripada Kaisar Jiwa. Jika dia tidak mengenakan baju besi perangnya, dia mungkin tidak bisa menangkisnya. Dengan perlindungannya dari Gu Yuena, dia secara alami tidak perlu takut. Di pintu ke halaman kecil, Gu Yuena berdiri di sana menunggu dengan gaunnya. Dia menjadi sedikit tidak sabar sampai dia melihat Tang Wulin. Dia segera berlari keluar pintu. Seperti burung layang-layang yang kembali ke pelukan yang dikenalnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tang Wulin. Ayah, aku sangat merindukanmu. Gu Yuena memeluk Tang Wulin dengan erat. Tang Wulin juga memeluk tubuhnya yang halus. Dia mencium aroma manis yang datang darinya. Dia segera merasakan kelelahan di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Tang Wulin memeluknya erat-erat. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Ketika dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan kembali ingatannya, dia menghela nafas lega. Namun, dia dengan cepat membenci dirinya sendiri karena memiliki perasaan seperti itu. Dia berharap dia akan tetap di sisinya. Namun, jika dia tidak memiliki ingatan masa lalunya, dia tidak akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Kemungkinan besar, begitu dia mendapatkan kembali ingatannya, dia kemungkinan besar akan meninggalkannya. Saat itu, ketika Tang Wulin masih mendapat dukungan dari Akademi Shrek, Gu Yuena meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Tanpa dukungan seperti itu sekarang, situasinya sama gentingnya seperti tumpukan telur. Dia menganggap bahwa dia khawatir dia akan menjadi beban baginya. Dia membelai rambutnya yang panjang dan halus dan menikmati aromanya. Tang Wulin secara bertahap membuang semua pikiran di benaknya. Bagaimanapun, dia sekarang dalam pelukannya. Sudah cukup, dia memberikan ciuman ringan di rambut panjangnya. Tang Wulin mengendurkan lengannya di sekelilingnya dan menopang bahunya. Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia tampak sehat, wajahnya yang cantik merona, dan matanya dipenuhi kerinduan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium keningnya lagi. Tang Wulin berkata dengan nada lembut, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu hidup dengan baik? Gu Yuena mencibir bibir merahnya. Kamu bahkan tidak kembali sekali. Bagaimana saya bisa sehat? Tang Wulin tertawa histeris dan berkata, jangan marah, oke. Saya akan kembali lebih sering setelah ini. Jika Anda kesepian, Anda bisa berjalan-jalan di sekitar kolam, keamanan di sekitar sini seharusnya baik-baik saja. Namun, sebaiknya Anda mengenakan sesuatu dengan tudung saat Anda keluar dan juga mengenakan topeng. Kamu begitu cantik sehingga mudah menimbulkan masalah hanya dengan membuat orang melihatmu. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukannya, kata Gu Yuena dengan senyum manis. Ayah, aku ingin makan daging panggang.
Tatapannya sungguh-sungguh. Baik, Tang Wulin menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Mereka pergi ke toko barbecue, yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan memesan daging panggang. Pemiliknya masih memiliki ingatan segar tentang selera makan Tang Wulin. Ketika dia melihat Gu Yuena melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah cantiknya yang tiada taraf, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sejak kamu berada di sini. Mengapa kamu tidak makan sebanyak kali ini?" Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Nafsu makanku menyusut." Dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia mendapatkan inti naga, nafsu makannya berkurang secara nyata. Pemiliknya meninggalkan mereka. Tang Wulin memandang Gu Yuena dengan rasa ingin tahu. "Kamu tidak pernah kembali setelah makan terakhir kita di sini?" Gu Yuena mengangguk. "Tentu saja tidak. Saat kamu tidak ada, aku tidak datang." "Jadi, apa yang sudah kamu makan selama ini?" tanya Tang Wulin. Gu Yuena berkata, "Sesuatu yang sederhana bisa saya dapatkan. Saya akan memasak beberapa makanan sederhana di rumah. Jika saya punya waktu, saya akan berjalan-jalan dan melihat-lihat. Terkadang, saya akan bermain dengan Little Emerald." Emerald Demon Bird mendarat di bahunya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Yuena, itu mengangguk. Daging panggang itu juicy dan empuk dengan hasil akhir yang renyah. Para pelanggan yang mencoba hidangan itu sangat memuji untuk itu. Meskipun Tang Wulin tidak perlu makan banyak lagi, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memesan ekstra untuk memuaskan rasa dan perutnya. "Apakah Anda punya tempat lain yang ingin Anda tuju? Aku akan menemanimu," Tang Wulin bertanya pada Gu Yuena. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan mulai memegang tangannya. "Ayah, ayo pulang. Pulang ke rumah." Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, karakternya yang kuat lemas dan matanya langsung basah. "Ya, pulanglah." Dia sudah lama tidak mendengar kata-kata itu. Sudah hampir 10 tahun sejak orang tuanya hilang tanpa kabar keberadaan mereka. Tidak ada informasi tentang mereka yang sampai ke telinganya. Dia sama sekali tidak tahu di mana mereka berada. Selain orang tuanya, Naer adalah satu-satunya kerabat yang dia tinggalkan. Namun, Gu Yue di hadapannya sekarang tampaknya telah bergabung dengan Naer, karena dia terlihat seperti Naer. Ada banyak teka-teki di hatinya yang perlu dipecahkan, tapi dia tidak tahu jawabannya jika Gu Yuena tidak mendapatkan kembali ingatannya. Dia benar-benar takut itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Dia menduga alasan Gu Yue pergi entah bagaimana terkait dengan Naer. Pulang ke rumah. Dua kata yang sangat sederhana yang langsung meluluhkan hatinya. Betapa dia berharap dia punya rumah. Tidak harus besar atau mewah. Yang dia inginkan hanyalah agar anggota keluarganya bisa bersama seperti dulu. Untuk memiliki ayah, ibu, adik perempuan, dan sekarang dia di sisinya. Dia memegang tangan Gu Yuena dengan erat. Dia tampak khawatir dia akan menghilang kapan saja. Mereka berjalan menuju rumah mereka di Fire Basin. Bagian dalam rumah itu sangat bersih. Gu Yuena menarik Tang Wulin ke kursi dan mendudukkannya. Kemudian, dia duduk di pangkuannya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dengan senyum manis dan indah saat dia mengistirahatkan tubuhnya dalam pelukannya. Rambut keperakannya dengan lembut membelai pipi Tang Wulin. Dia dipenuhi dengan kerinduan padanya. Dia tidak mengatakan apapun. Perlahan, napasnya menjadi berirama. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan perasaan lembut. Dia dengan hati-hati mengangkat tubuh rampingnya dan menempatkannya di tempat tidur. Dia menyelipkannya dan berbaring di sampingnya. Dia membelai wajahnya dengan lembut dan menutup matanya saat dia juga tertidur secara bertahap. Tidak ada firasat berapa lama waktu telah berlalu. 2 tetes air mata berkilau diam-diam di pipinya. Dia membuka matanya perlahan. Tidak ada lagi kejelasan seperti anak kecil di matanya. Tatapannya saat ini sedalam dan sedalam laut yang dingin. Saat dia menatapnya, dia mengatupkan bibirnya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di wajahnya. Dia menarik selimut untuk menutupinya. Kemudian, dia menggeliat ke pelukannya dan meletakkan tangannya di wajahnya. Dia menanamkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan hangatnya. Setelah menyeka air mata di wajahnya, dia menutup matanya sekali lagi dan tertidur lelap. Tang Wulin bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia membelikan sarapan untuk Gu Yuena. Itu adalah awal dari hari yang indah bersama. Fire Basin adalah tempat yang luas. Ada banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Sepanjang hari, dia membawanya ke beberapa tempat wisata dan menikmati makanan lezat di sepanjang jalan. Selama perjalanan, dia tidak memegang tombak naga emasnya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menikmati kebersamaannya. Waktu berlalu ketika seseorang sedang bersenang-senang. Tang Wulin memegang tangan Gu Yuena saat mereka berdiri di halaman dan menatap langit malam berbintang. "Gu Yue, aku harus pergi," kata Tang Wulin lembut. "Jangan pergi." Gu Yuena segera memeluk pinggangnya. Tang Wulin tertawa getir. "Aku juga tidak ingin pergi, tapi aku harus pergi. Aku akan segera kembali mengunjungimu, oke? Aku akan pergi setelah kamu tidur." Gu Yuena tidak mengatakan apapun, tapi matanya merah. Bagaimana hati Tang Wulin tidak dipenuhi dengan keengganan. Hari ini bisa dianggap sebagai hari paling santai dan paling bahagia yang pernah dia alami sejak dia mengenal Gu Yue. Mereka telah mengunjungi tempat-tempat indah seperti pasangan sejati. Jika mereka bisa menghabiskan setiap hari seperti ini, Tang Wulin bahkan tidak akan menukarnya dengan kesempatan menjadi dewa. "Ayo kembali ke rumah. Aku akan pergi setelah kamu tidur." Tang Wulin memeluk Gu Yuena dengan lembut. "Tidak, aku ingin melihatmu pergi." Ekspresi Gu Yuena tiba-tiba berubah menjadi keras kepala. Tang Wulin tercengang. Dia menatap matanya yang berkedip-kedip. Bagaimana dia bisa berpisah dengan ekspresi seperti itu di wajahnya? "Aku akan tinggal bersamamu lebih lama lagi." Mereka duduk di halaman dan menatap bintang-bintang di langit malam saat mereka bersandar satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Gu Yuena tertidur di pundak Tang Wulin.
Dia dengan lembut membawanya kembali ke kamarnya. Tang Wulin mengangkat tangan dan mengetuk kepala Emerald Demon Bird. Jaga dia baik-baik, ya. Mata merah Emerald Demon Bird berkedip. Dia menundukkan kepalanya dan sedikit ragu-ragu. Pada akhirnya, Tang Wulin menaruh kecupan ringan di bibirnya. Dia menutupinya dengan selimut. Ketika dia berada di depan pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik lagi. Dia kembali ke sisinya untuk menciumnya sekali lagi. Saya pergi. 993 hasil. Tang Wulin keluar dari rumah dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia menutup pintu sebelum keluar dari Fire Basin. Di depan jendela, sepasang mata basah dan buram tertuju pada punggungnya yang surut. Emerald Demon Bird bertengger di bahunya saat bulu-bulunya sedikit melengkung. Cahaya perak berkedip, dan sosoknya juga menghilang dalam diam. Sudah larut malam ketika Tang Wulin mencapai tentara Dewa Darah. Dia kembali ke asrama, tetapi pikirannya dipenuhi dengan siluetnya. Hanya setelah dia menghasilkan tombak naga emasnya dan merasakan pengaruh kesadaran tombak barulah dia secara bertahap mereda ke dalam meditasi. Keengganan untuk melepaskan menyebabkan kecemasan. Dia sudah menantikan pertemuan mereka berikutnya. Selama dia bisa mendapatkan peringkat yang baik dari kompetisi untuk naik ke peringkat utama, dia akan sering bertemu dengannya. Bekerja keras, aku harus bekerja lebih keras. Istirahat dan penyembuhan yang sangat dibutuhkan adalah keseimbangan yang tepat antara kerja dan istirahat. Tang Wulin merasa termotivasi untuk bekerja lebih keras. Tidak peduli seberapa berat tanggung jawab di pundaknya, saat dia melihat senyum manis dan indah Gu Yuena, dia tidak lagi merasa lelah. Untuk memiliki masa depan di mana dia bisa tinggal bersamanya selamanya, dia harus menjadi kuat. Ketika dia bisa cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia, dia tidak perlu lagi takut siapapun yang memisahkan dia dan Gu Yuena. Dia berkultivasi sepanjang malam. Keesokan harinya, kompetisi dilanjutkan. Tang Wulin memasuki jaringan pertempuran Stardow. Dia memperhatikan ada perubahan tambahan di atas kepalanya. Anak panah emas dan perak awal telah diganti dengan segitiga yang bersinar dengan kecerahan yang meningkat. Itu mungkin berarti bahwa dia telah melanjutkan ke tahap berikutnya dari kompetisi di kompetisi Master Jiwa dan Misha. Namun, dia melihat perbedaan yang berbeda kali ini. Ketika dia melewati kerumunan, mereka memperhatikannya setelah mereka melihat tanda di atas kepalanya. Dari semua orang yang dia temui, hanya ada segelintir orang yang memiliki dua tanda seperti dia. Bisakah orang lain yang tidak mengikuti kompetisi masuk ke tempat ini? Tang Wulin dengan cepat menyadari bahwa jumlah orang yang memasuki area barat stadion lebih dari jumlah kontestan. Chapter round robin dan eliminasi untuk kompetisi Master Jiwa serta kompetisi Misha diadakan secara terpisah. Kedua kompetisi yang berbeda akan diadakan pada hari-hari yang bergantian. Ada 64 Soul Master yang berhasil mencapai babak round robin dari kompetisi Soul Master. Separuh dari mereka akan disingkirkan. Namun, jumlah orang yang dia lihat saat ini melebihi 640. Kontestan round robin kami yang terhormat, pada tahap kompetisi ini, area kompetisi barat akan terbuka untuk observasi. Siapapun dapat menonton pertandingan dengan membayar sejumlah koin federasi. Anda juga dapat menonton pertandingan kontestan lain. Harga tiket akan bergantung pada lokasi kursi. Secara bersamaan, daftar harga penonton muncul di depan Tang Wulin yang tercengang. Mereka pasti tahu cara menghasilkan uang. Tang Wulin terperangah. Pedagang yang tidak bermoral. Pada akhirnya, federasi adalah pencatut terbesar. Jika penonton harus membayar untuk menonton pertandingan di tahap ini, bukankah itu akan sama untuk final? Menilai dari fakta bahwa Stardow Battle Network baru saja dipromosikan baru-baru ini, itu tidak akan menghasilkan banyak keuntungan untuk saat ini. Namun, di masa depan, jika masyarakat umum bisa mendapatkan akses ke jaringan pertempuran Stardow, pendapatan yang dihasilkan untuk federasi akan menjadi angka astronomi. Setelah jaringan Stardow diluncurkan di seluruh federasi, bahkan pagoda jiwa tidak akan mampu bersaing dalam hal perolehan uang. Tang Wulin sangat pintar. Dia dengan cepat mengetahui peran yang akan dimainkan Battle Network dalam menghasilkan keuntungan. Pengaruhnya pasti akan meningkat seiring dengan popularitasnya. Satu-satunya rintangan adalah perangkat keras itu masih terlalu mahal saat ini. Ia menilai akan sulit untuk mempromosikannya secara ekstensif untuk saat ini. Tepat ketika dia tersesat dalam pikirannya, waktu untuk pertandingannya telah tiba. Sebuah lampu menyala dan Tang Wulin melihat dirinya berdiri di arena kompetisi. Itu adalah tempat kompetisi yang sama luasnya. Dia samar-samar bisa melihat kerumunan besar yang duduk di sekeliling lapangan kompetisi saat mereka bersiap untuk menonton pertandingan. Jadi orang benar-benar membeli tiket untuk menonton pertandingan. Ini seperti kompetisi yang diselenggarakan oleh Star Luo Empire saat itu. Selain itu, jaringan pertempuran dapat menampung kerumunan yang tidak terbatas. Lawan Tang Wulin muncul di seberangnya. Dari penampilan lawannya, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, Tang Wulin memperhatikan sesuatu yang berbeda dari saat dia berada di babak eliminasi. Nama mereka ditampilkan, agar penonton bisa mengenali kontestan agar bisa mengikuti perkembangan kontestan pilihannya di kemudian hari, pihak penyelenggara membeberkan nama kedua kontestan tersebut. Jelas, nama yang tergantung di atas Tang Wulin adalah Tang Kecil. Ketika dia melihat nama lawannya, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Antara 46, bukankah antara 46 Jiang Wuyue? Mereka belum pernah bertemu satu sama lain sepanjang pertandingan sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat menghindari nasib mereka. Mereka dipertandingkan satu sama lain di pertandingan pertama round robin mereka. Ketika Jiang Wuyue melihat bahwa lawannya adalah Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Keberuntungan busuk macam apa ini? Suara elektronik mulai menghitung mundur saat ini. Bahkan menghitung lebih banyak angka dari sebelumnya. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Aku menyerah.
Sebuah cahaya melintas di hadapannya. Antara 46 menghilang. Suara elektronik segera mencapai telinga Tang Wulin. Lawanmu, antara 46 telah menyerah. Anda telah memenangkan pertandingan pertama round robin. Ini. Tang Wulin kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Saat ini para penonton yang telah membeli tiket pertandingan ini sedang gempar. Tentu, Tang Wulin tidak bisa mendengar rentetan kutukan yang dilemparkan ke penyelenggara, tetapi dia pasti bisa memahami kemarahan penonton karena telah membayar untuk menonton pertandingan seperti itu. Pada saat berikutnya, Tang Wulin memperhatikan bahwa penonton di arena kompetisi lenyap seolah-olah mereka telah diusir seketika. Pada saat yang sama, dia juga kembali ke ruang tunggu. Dia menemukan Jiang Wuyue, yang memiliki kata-kata antara 46 berkedip-kedip di atasnya pada pandangan pertama. Wuyue, kenapa kamu menyerah? Tanya Tang Wulin bingung. Mereka sekarang sudah akrab satu sama lain sehingga mereka saling memanggil dengan nama mereka. Jiang Wuyue berkata dengan marah, apalagi yang bisa saya lakukan? Haruskah saya membiarkan Anda memukul saya? Aku bukan masokis, tahu. Tang Wulin berkata dengan bingung, bagaimana dengan para penonton? Bukankah mereka membayar untuk menonton pertandingan? Jiang Wuyue berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, federasi meramalkan keadaan seperti itu. Jika seseorang mengalah, penonton akan diangkut ke pertandingan lain. Bagaimanapun, semuanya virtual. Tidak ada batasan jumlah penonton. Saya sangat tertekan karena dipasangkan melawan Anda di pertandingan pertama. Anda harus mentraktir saya makan siang. Tang Wulin berkata dengan muram, sudah menjadi kebiasaanmu untuk merampokku di siang bolong, bukan? Jiang Wuyue tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa menahannya karena kamu kaya. Bagaimana jika Anda memalsukan sesuatu untuk saya? Saya tidak akan membayar Anda dengan poin prestasi karena itu akan sia-sia. Aku akan mentraktirmu makan. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang jujur. Saya melihat sekarang bahwa Anda adalah pencatut juga. Oke, kamu mau apa? Aku akan memalsukannya untukmu. Jiang Wuyue tidak benar-benar tertekan. Meski sempat kalah satu kali, ia masih bisa melanjutkan ke babak berikutnya selama ia memenangkan setidaknya 4 pertandingan di babak round robin. Dia tidak harus memenangkan pertandingan melawan Tang Wulin. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tang Wulin memenangkan pertandingan Master Jiwa pertama tanpa harus bertarung. Di sisi lain, dia harus menghadapi lawan yang merepotkan selama pertandingan Mesia pertamanya. Seperti biasa, jumlah penonton sangat banyak. Kata-kata Tang kecil berkedip-kedip di atas kepalanya. Tang Wulin memilih tombak sebagai senjata pilihannya seperti yang dia lakukan selama pertandingan Mesia sebelumnya. Dengan latihan hariannya, kesadaran tombaknya telah meningkat. Namun, itu masih jauh untuk melepaskan 1000 jari menuduh, apakah itu dalam hal basis kultivasi atau pemahaman. Bagaimanapun, dia berkultivasi dengan benar. Lawannya mengoperasikan Mesia jarak jauh. Namun, itu berbeda dari Mesia jarak jauh yang dia lawan sebelumnya yang menggunakan meriam jiwa. Mesia jarak jauh ini dipersenjatai dengan 2 bumerang besar. 994 bumerang super kuat. 2 bumerang disilangkan di punggungnya. Mereka berkedip-kedip dengan kilauan perak samar. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dengan Mesia yang menggunakan bumerang sebagai senjatanya. Nama yang melayang di atas Mesia lawannya adalah Ling Wuyue. Kedengarannya seperti nama asli dan nama perempuan. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo mulai pertandingan. Dengan hitungan mundur elektronik, pertempuran Mesia dimulai secara resmi. Mesia Ling Wuyue mengangkat kedua lengannya secara bersamaan dan meraih ujung kedua bumerang yang menonjol di pundaknya. Kemudian, tiba-tiba melemparkan mereka ke arah Tang Wulin. Kedua bumerang itu melesat secepat kilat. Mereka menarik 2 busur di udara saat mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Mereka melesat ke langit. Setidaknya, di mata semua orang, mereka tidak terbang menuju Tang Wulin. Meskipun Ling Wuyue mengoperasikan Mesia jarak jauh, dia tidak berusaha meningkatkan jarak di antara mereka. Sebaliknya, dia berlari ke atas saat dia berlari dengan cepat menuju Tang Wulin. Anehnya, dia berusaha menutup jarak mereka. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia mengendalikan Mesianya sehingga berlari untuk menemui lawannya. Pada saat yang sama, dia mengawasi bumerang yang berputar dengan kecepatan tinggi di udara. Tidak perlu menguji mereka. Tang Wulin tahu bahwa kekuatan serangan langsung dari kedua bumerang ini jauh lebih besar daripada meriam jiwa biasa. Penghalang pelindung Mesia jarak dekat Run of the Mill tidak akan mampu menahan serangan langsung. Panjang bumerang masing-masing sekitar 4 meter. Kedua tepi bumerang bersatu membentuk sudut lebih dari 140 derajat di tengahnya. Kedua ujung dan bilah dalam bumerang terbuat dari bilah paduan yang sangat tajam. Aspek yang lebih menakutkan dari senjata-senjata ini adalah ketika mereka dilemparkan, sirkuit jiwa internal mereka memberikan getaran frekuensi tinggi yang memberi mereka kekuatan pemotongan yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan berat dan kecepatan mereka saat dilempar oleh Mesia, kekuatan penghancur mereka adalah yang paling kuat di antara senjata standar, jika bukan di antara senjata Mesia jarak jauh. Secara alami, itu datang dengan masalahnya juga. Dengan kekuatan penghancurnya yang kuat, itu sangat sulit dikendalikan. Tidak mudah menguasai bumerang. Bumerang besar bersiul di udara. Anehnya, mereka tidak segera terbang ke Tang Wulin. Sementara mereka berputar dengan kecepatan tinggi, kedua bumerang itu menutupi area serangan yang luas secara kolektif saat satu berputar di belakang yang lain. Kedua Mesia itu semakin dekat satu sama lain. Mesia Ling Wuyue tiba-tiba melompat dan meringkuk di udara. Ia telah memutuskan untuk mengudara. Pada saat yang sama, pendorong di belakang punggungnya mulai berkedip sedikit. Jika itu adalah pertempuran antara Master Jiwa, orang yang melompat ke udara lebih dulu akan dirugikan. Kecuali Master Jiwa benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri, akan lebih sulit untuk menyeimbangkan tubuh seseorang di udara.
Namun, tidak demikian halnya dengan Meisha karena Meisha bisa terbang. Sebuah Meisha memiliki banyak cara untuk menyesuaikan posisinya bahkan di udara. Tang Wulin menghentikan Meisha-nya. Dia tetap di tempatnya berdiri dan menunjuk ke depan dengan tombaknya. Dia bermaksud untuk mengatasi peristiwa yang berubah cepat dengan mengikuti prinsip fundamental. Bumerang besar mendekatinya. Dengan peluit yang memekakkan telinga, itu mencapai Tang Wulin pada saat berikutnya setelah Ling Wuyue melompat. Tang Wulin menarik kembali tombak di tangannya sebelum menusuknya dengan kuat lagi. Dengan ketajaman visualnya dan menggunakan komputasi Meisha, ia membidik tepat ke inti bumerang. Intinya berada di titik di mana kedua bilah itu digabungkan. Itu adalah asal mula kekuatan bumerang. Begitu hancur, bumerang pasti akan terpengaruh. Ding! Di tengah suara tajam yang dihasilkan dalam sekejap bumerang dan tombak bertemu, sebuah gaya berputar yang kuat segera mengangkat tombak Tang Wulin. Namun, bumerang itu sendiri melesat seperti kelinci kecil yang terkejut. Kekuatan serangnya tidak sepenuhnya dilepaskan. Itu terbang kembali ke tangan Meisha Ling Wuyue saat Meisha menerkamnya. Meisha Ling Wuyue meraih bumerang itu dengan tangan kanannya. Menggunakan ujung yang tajam, itu menebas ke bawah di Tang Wulin dari depan sementara bumerang lain muncul di belakang Tang Wulin saat ini juga. Itu adalah serangan penjepit. Bukan itu saja, lapisan tipis aliran udara dilepaskan dari tubuh Ling Wuyue. Bumerang ketiga tiba-tiba muncul di bagian dada Meisha-nya yang menebas horizontal ke arah Tang Wulin. Pada bumerang ketiga, jelas ada 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya secara mengejutkan adalah bumerang. Bumerang ketiga tampak sedikit lebih kecil dari senjata Meisha standar. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu merupakan ancaman terbesar bagi Tang Wulin. Lawannya tidak mengurangi kelonggarannya sejak awal. Dia adalah ahli 3 bumerang. Gaya bertarungnya yang unik mengejutkan Tang Wulin, meskipun dia sedikit bingung. Serangan lawannya tampaknya menutupi semua kemungkinan rute penghindaran. Tidak hanya itu, kelima cincin jiwa pada bumerang ketiga berkedip-kedip. Tidak mungkin untuk mengatakan mana yang akan dilepaskannya. Tang Wulin diam-diam memuji lawannya. Dia mengendalikan Meisha huru-hara untuk berbelok ke samping. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track-nya dan mundur ke belakang pada suatu sudut. Dia telah menentukan arahnya. Serangan frontal tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Kekuatan destruktif bumerang di belakangnya juga sama kuatnya. Dia memutuskan untuk menghindari serangan terkuat terlebih dahulu. Dia melemparkan tombaknya ke belakangnya. Diresapi dengan kekuatan jiwa, tombak itu bersinar. Dia tidak perlu melihatnya. Dia menggunakan penilaiannya untuk mengusir bumerang dengan cara yang sesederhana mungkin. Dengan Meisha jarak dekat dan kekuatan jiwanya, Tang Wulin masih bisa mengusir bumerang. Namun, dia tidak menyangka bumerang ketiga Ling Wuyue tiba-tiba berubah saat ini. Bumerang ketiga yang merupakan jiwa bela dirinya tiba-tiba melayang ke atas. Dia melemparkan bumerang di tangannya dan itu bertabrakan dengan ringan dengan bumerang ketiga. Seperti burung yang terbang ke arah berbeda, mereka terbang berlawanan arah pada waktu yang bersamaan. Cincin jiwa pertama pada bumerang jiwa bela diri bersinar terang. Kecepatannya meningkat pesat, dan tampaknya telah berubah menjadi bayangan ilusi saat terbang di sekitar Meisha Tang Wulin. Ia langsung bentrok dengan bumerang yang hendak bertabrakan dengan tombak Tang Wulin. Setelah 2 bumerang bertabrakan, mereka mengubah lintasannya lagi. Dari 3 bumerang, 2 diantaranya datang ke Tang Wulin dari sudut yang canggung, seperti ketiak dan kepala Meisha-nya. Saat ini, Meisha dan tombak Tang Wulin berhenti tiba-tiba di tempat yang kosong. Bahkan Ghost Shadow Perplexing Track-nya tidak bisa menghentikannya dari terhuyung-huyung di bawah perubahan mendadak tersebut. Ini buruk. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dalam ketidakberdayaan, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Puluhan tanaman merambat Kaisar Blue Silver berkerumun seperti lebah. Ini adalah pengalaman pertama Tang Wulin berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sampai dia terpaksa menggunakan jiwa bela dirinya untuk membela diri. Engah, engah. 2 bumerang standar ditangkis oleh Blue Silver Grace yang sangat tegang. Namun, Kaisar Blue Silver juga mengalami penyok. Itu adalah senjata Meisha. Meskipun telah berevolusi menjadi Kaisar Blue Silver, dan Tang Wulin telah menggunakan transformasi Blue Silver Overload untuk meningkatkannya, ia tidak dapat sepenuhnya menahan serangan dari bumerang yang bergetar pada frekuensi tinggi. Bagaimanapun, serangan itu ditangkis oleh Kaisar Blue Silver. Namun, pada saat ini, Tang Wulin merasakan ancaman besar yang datang dari bumerang ketiga. Ketika dia memanfaatkan Kaisar Blue Silver-nya untuk membentuk barikade pertahanan, bumerang ketiga seharusnya berada di dalam batas. Namun, bumerang ketiga sepertinya sudah lenyap. Semua jejak gelombang kejut suara atau kekuatan jiwanya telah menghilang dalam sekejap. Itu tidak terlihat. Bumerangnya memiliki keterampilan jiwa yang menyembunyikan auranya sendiri. Tang Wulin menggunakan pendorongnya tanpa ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menyerang ke arah Ling Wuyue. Detik berikutnya, akselerasinya tiba-tiba terhenti. Ada suara memekakkan telinga yang disebabkan oleh gesekan abrasif. Berbagai instrumen dalam Meisha Tang Wulin berkedip-kedip dengan liar. Penghalang pelindung Meisha-nya hancur, dan pendorong di punggungnya rusak 30%. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mengira kokpit pilotnya akan dibelah. Itu kuat. Dipengaruhi oleh bumerang di belakangnya, Meisha pengisian maju Tang Wulin miring ke satu sisi dan berguling ke samping. Ling Wuyue, yang saat ini di udara, berakselerasi seketika. Dia juga menggunakan pendorongnya. Melihat ke bawah dari atas, dia menerkam tepat ke Tang Wulin. Kedua bumerang itu secara mengejutkan kembali ke tangan Meisha-nya. Turun dari langit, 2 bumerang langsung memotong Meisha Tang Wulin. Dia terlalu kuat. Semuanya berada dalam komando lawannya. Lawannya telah mendapatkan kendali penuh atas medan perang. Tang Wulin belum pernah menghadapi Master Meisha yang begitu kuat sebelumnya. Bukankah pertempuran Meisha bukan tentang menekan lawan dengan kekuatan sendiri? Bagaimana bisa ada keterampilan operasi yang begitu cekatan?
Namun, semakin berbahaya, semakin banyak potensi Tang Wulin yang akan terwujud. Dia mengetuk tanah dengan tombak paduannya dan membalikkan tubuhnya secara paksa. Pada saat yang sama, dia melepaskan skill jiwa kedua Kaisar Blue Silver miliknya. Puluhan Kaisar Blue Silver bangkit dari bawahnya dan membentuk hutan Kaisar Blue Silver yang melindungi misianya. 995 tidak direkonsiliasi ke. The Blue Silver Impaling Array dengan peningkatan Blue Silver Emperor Overload Transformation sangat kuat. Perlindungan tambahan yang diberikannya sangat besar. Tepat ketika Tang Wulin berpikir bahwa dia bisa santai untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat dari sumber yang tidak diketahui. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pendorongnya sekali lagi, dan dia tidak berani menahan apapun. Inti naga di dalam tubuhnya dengan cepat tenggelam dan bergabung dengan pusaran kekuatan jiwanya. Semua tanaman merambat Kaisar Blue Silver telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Ding, 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 ding. Mendengar serangkaian suara bertabrakan yang cepat dan berurutan, Tang Wulin terkejut ketika dia menyadari bahwa sebidang besar tanaman merambat Blue Silver Emperor miliknya, yang membentuk Blue Silver Impaling Array, sedang dipotong. Bumerang dengan 5 cincin jiwa yang berkedip-kedip di atasnya sudah sangat dekat dengannya. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan Dragon Core-nya, tanaman merambat Blue Silver Emperor milik Tang Wulin dapat mencegah diri mereka dipotong menjadi dua, tetapi mereka masih dibolak-balik dari dampak bumerang. Pada bumerang, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga bersinar terang. Anehnya, lawannya melepaskan ketiga skill jiwa sekaligus. Namun demikian, Kaisar Blue Silver yang memiliki garis keturunan Raja Naga Emas masih tangguh, dan itu sangat melemahkan kekuatan bumerang. Kekuatan penghancur yang menakutkan bahkan membuat udara bergetar. Cahaya melengkung bersinar di sekitar bumerang. Tang Wulin membalikkan arah tombaknya dan mendorong ke arah bumerang. Namun, cincin jiwa keempat bumerang itu bersinar terang dalam sekejap. Bumerang tiba-tiba berubah dari warna putih keperakan menjadi warna pijar. Seolah-olah itu dinyalakan oleh nyala api yang menyilaukan. Tang Wulin tidak percaya ketika dia melihat bahwa tombak Misha-nya langsung terbelah menjadi dua saat menyentuh bumerang. Bahkan tanaman merambat Blue Silver Emperor yang melonjak dengan cepat di bawah kendalinya semuanya ditepis. Bumerang yang berputar cepat telah mencapai Misha-nya dalam sekejap. Targetnya adalah ruang kontrol tempat dia berada. Ini terlalu banyak. Untungnya, mekanisme Ling Wuyue dihalangi oleh Blue Silver Impaling Array dan tidak berani mendekatinya. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memiliki tangan cadangan untuk menghadapinya. Bumerang yang berkedip-kedip dengan cahaya pijar memancarkan aura tak tertandingi, dan udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Meskipun tidak dapat memotong tanaman merambat Blue Silver Emperor yang telah diinfuskan dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan getar bawaannya yang tidak biasa mampu menepis tanaman merambat. Itu hanya melambat sedikit ketika mencapai Tang Wulin. Hanya setengah dari tombak yang tersisa di tangannya dan bumerang berada di atasnya. Dia tidak bisa mengelak. Suara dari pendorong yang rusak bergema melalui telinga Tang Wulin. Penonton sudah bersorak. Semua orang yakin mereka sedang menyaksikan kekalahan Misha jarak dekat. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkesan dengan Master Misha Bumerang. Sungguh mengejutkan bagi seseorang untuk dapat menggunakan bumerang dengan keterampilan yang sangat ahli. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mendengar desahan datang dari dalam ruang kendali Misha Tang Wulin. Dentang, penghalang pelindung ruang kendali Misha Tang Wulin hancur. Sebuah cakar emas terulur dari dalam ruang kendali. Dibandingkan dengan bumerang yang panjangnya lebih dari 5 meter, cakar ini tidak terlalu besar dan juga tidak memiliki aura keagungan lawannya. Namun, begitu bumerang sampai padanya, cakar itu mengepal. Dengan dentang yang tajam, bumerang pijar yang berkedip-kedip tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya berhenti dalam sekejap. Ekspresi penonton yang mengira bahwa hasil dari pertempuran telah diputuskan membeku. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa sebuah tangan mengulurkan tangan dari dalam Misha dan menghentikan serangan dalam pertempuran Misha ini? Itu adalah taktik umum untuk memblokir serangan dengan pelindung Misha dan baju besi paduan. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menghancurkan pertahanan Misha mereka sendiri untuk memblokir serangan dengan tangan mereka. Misha jarak jauh Ling Wuyue berhenti di udara. Cahaya bumerang semakin kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat kedipannya, itu tidak bisa melepaskan diri dari cakar naga emas yang jauh lebih kecil. Aku tidak ingin melakukan ini. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Di saat berikutnya, sosok yang menjulang tinggi muncul di balik Misha jarak dekatnya. Mengaum. Ya Tuhan, apa itu? Stand penonton pecah dalam serangkaian seruan yang mengejutkan. Mekanisme Ling Wuyue melemparkan kedua bumerang itu tanpa ragu-ragu. Namun, sosok raksasa, lebih dari 60 meter, tidak berniat menghalangi bumerang saat mereka mendekat. Itu memungkinkan mereka untuk menyerang dirinya sendiri, dan kedua bumerang itu memantul dari tubuhnya seperti mainan. Sosok besar itu tiba-tiba berakselerasi dan meraung ke arah Ling Wuyue. Raungan yang marah dan memekakkan telinga mengguncang seluruh arena kompetisi, menghalangi semua suara lainnya. Misha jarak jauh Long Wuyue tampak tertegun. Pada saat berikutnya, ekor sosok raksasa itu menyapu medan pertempuran dan menyerang tanpa ampun Misha Ling Wuyue. Ledakan. Ling Wuyue benar-benar tidak siap untuk ini. Sebagai salah satu Master Misha S Tentara Dewa Darah, dia adalah seorang ahli dalam operasi Misha yang sesuai dengan namanya. Namun, dia hanya diperbolehkan menggunakan Misha dasar yang standar untuk kompetisi ini. Itu memiliki kualitas kedap suara yang terbatas, dan itu tidak memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan aslinya. Dia hanya bisa melihat saat Misha miliknya hancur, dan dia dikeluarkan dari kompetisi. Dari kemunculannya hingga akhir pertandingan, Overlord Dragon telah berada di arena kompetisi tidak lebih dari 10 detik. Namun, 10 detik singkat itu sudah cukup untuk memunculkan pemikiran yang sama di kepala semua penonton.
Tidak adil. Ini jelas tidak adil. Dia jelas dirugikan dalam pertempuran Mesia. Namun, dia mengandalkan binatang raksasa menakutkan yang muncul entah dari mana. Ini adalah pertempuran Mesia. Namun, apa yang digunakan Little Tang bukanlah kekuatan Mesia. Tang Wulin juga tidak berdaya. Dia mengerti bahwa dia bukan tandingan lawannya dalam hal operasi Mesia. Namun, itu tidak benar-benar tidak adil dalam beberapa hal. Yang benar-benar mengancamnya adalah jiwa bela diri lawannya dan bukan bumerang standar. Bumerang normal tidak mungkin merobek tanaman merambat Kaisar Blue Silver miliknya. Namun, tidak peduli hasilnya, dia benar-benar mengagumi lawannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia didorong ke sudut yang sempit sejak dimulainya kompetisi. Lawan yang dia temui hari ini benar-benar tangguh. Tidak hanya dia memiliki kendali yang besar atas mecanya, lebih penting untuk dicatat bahwa jiwa bela dirinya juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kombinasi dari dua bumerang bergetar frekuensi tinggi dan bumerang jiwa bela dirinya mirip dengan lengan yang mengarahkan jari. Sejak awal pertandingan, dia mendominasi Tang Wulin hingga akhir. Bumerang ketiganya juga digunakan dengan ketangkasan yang tinggi dan kecepatan yang luar biasa. Meskipun Tang Wulin sangat berhati-hati, dia tidak bisa melepaskan teknik tombaknya yang belum teruji. Tang Wulin telah memperhatikan masalah dan kekurangannya sendiri. Meskipun dia dicemooh oleh banyak orang, dia masih merasakan kelegaan yang tak tertandingi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa mengasah kemampuannya sedemikian rupa. Dia telah berusaha keras untuk mencoba menguasai 1000 jari menuduh, tapi sekarang tampaknya metodenya terlalu rutin. Teknik tombak tidak semua tentang berbaris maju dengan berani. Sebelum dia bisa melakukan itu, dia pertama-tama harus memperkuat pemahamannya tentang dasar-dasarnya. Setelah benar-benar memikirkan semua ini, Tang Wulin dengan cepat memutuskan sambungan dari jaringan pertempuran Stardow setelah dia keluar dari ruang kompetisi. Setelah dia kembali ke asrama, dia meraih tombak naga emasnya dan berlari ke tempat latihan tentara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa area di mana dia membutuhkan lebih banyak latihan. Mengenakan seragam militer yang menutupi sosok cantiknya, ekspresi Ling Wuyue sangat masam. Dalam turnamen round robin, tidak ada ruginya dalam satu pertempuran. Namun, kehilangan yang dia derita ini membuatnya merasa sangat sedih. 995. 996 menolak untuk mengalah. Makhluk besar itu tampak tidak asing baginya. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia telah mengoperasikan misianya sendiri, dia yakin dia bisa melawannya. Namun, tidak hanya kekuatan ofensif dan defensif dari Mesia standar yang lemah, itu juga bukan tandingan Mesia miliknya dalam hal kecepatan. Dia tidak memiliki kesempatan apapun untuk menghindari serangan itu sebelum dia dihancurkan oleh lawannya. Orang itu sama sekali tidak malu. Juga, orang itu telah menangkap bumerangnya dengan tangan kosong. Tangannya terbuat dari apa? Diketahui bahwa kekuatan menyerang bumerangnya adalah salah satu yang terkuat di antara jiwa-jiwa bela diri dengan peringkat yang sama. Menggunakan penilaiannya sendiri, dia mengerti bahwa dia tidak kalah dalam hal Mesia, tetapi pada jiwa bela dirinya. Lawannya pasti seorang ahli dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat dia berpikir, dia teringat mengapa makhluk besar itu tampak begitu akrab. Jiang Wuyue. Dia bergumam dengan gigi terkatup. Ling Wuyue melangkah keluar. 2 palang dan 2 bintang menonjol di bahunya. Dia adalah seorang letnan kolonel. Jiang Wuyue, di mana kamu? Dia mengabaikan petugas militer yang menyambutnya di area jaringan pertempuran Stardow dan menghubungi nomor Jiang Wuyue. Apa masalahnya? Dari suara nadanya, nada Jiang Wuyue jelas kesal. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Di mana kamu sekarang? Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam dan berhasil menekan amarahnya yang membara. Apakah saya harus selalu siap sedia untuk Anda? Mengapa saya harus datang menemui Anda? Kata Jiang Wuyue, kesal. Apakah kamu punya keinginan mati? Ling Wuyue akhirnya meledak. Aku akan memberimu 1 menit untuk datang sebelum aku segera. Jika tidak, saya tidak akan mengasihani Anda. Saya akan menantang Anda untuk pertempuran Mesia setiap hari di depan orang-orang Anda. Kamu pikir aku berbohong? Hah? Aku bahkan tidak menggunakan Mesia. Aku tidak takut padamu. Jiang Wuyue berkata dengan acuh tak acuh. Jadi katamu, tunggu saja. Aku akan pergi ke batalionmu sekarang. Saya ingin melihat apakah ada di antara mereka yang cukup kuat untuk menghentikan saya. Mengatakan ini, Ling Wuyue bersiap untuk mengakhiri panggilan. Hei, hei, hei. Baiklah, baiklah. Apa yang membuatmu begitu kesal? Kamu di mana aku akan datang menemuimu, kata Jiang Wuyue tanpa daya. Meskipun dia benar-benar tidak ingin bertemu Ling Wuyue, dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Selain itu, Ling Wuyue memiliki julukan di ketentaraan penyihir gila. Dia akan berani melakukan apapun, tidak peduli betapa memalukannya itu. Sebelumnya, dia dipromosikan menjadi kolonel senior. Namun, dia diturunkan secara paksa karena dia pernah bertindak berdasarkan dorongan hati. Alasan Jiang Wuyue enggan bertemu dengannya terutama karena mereka memiliki sejarah di antara mereka, atau mungkin itu akan lebih tepat digambarkan sebagai perseteruan. Dari segi penampilan, Ling Wuyue tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu bagus. Dia adalah wanita teguh dengan tubuh ramping dan tulang yang sedikit lebih besar dari gadis lain. Mereka berdua seusia. Dia telah mengenal Jiang Wuyue sejak mereka masih kecil, dan mereka terus-menerus bertengkar saat tumbuh bersama. Pada tahun ketika Ling Wuyue berusia 25 tahun, dia tiba-tiba pergi menemui Jiang Wuyue dan memintanya untuk pergi bersamanya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa hanya pria kuat seperti dirinya yang layak untuknya. Namun, hanya karena Jiang Wuyue kuat, itu tidak berarti dia menginginkan pasangan yang kuat. Dia segera menolaknya. Gadis cantik seperti Long Yuxue lebih dari tipenya. Marah, Ling Wuyue menantang Jiang Wuyue di tempat.
Saat itu, basis budidaya Jiang Wuyue sudah di atas Ling Wuyue, dan jiwa bela diri Overlord Dragon-nya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Ling Wuyue tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Pada akhirnya, dia ditundukkan oleh Jiang Wuyue. Namun, Ling Wuyue keras kepala. Dia tidak membiarkan masalah itu mereda begitu saja. Dia kembali dan membawa misianya untuk melawan Jiang Wuyue lagi. Kali ini, Jiang Wuyue yang bukan tandingannya. Basis kultivasi mereka tidak jauh berbeda satu sama lain untuk memulai, dan Jiang Wuyue tidak cocok untuk bertarung dengan Misha. Di sisi lain, Ling Wuyue adalah Master S Misha tentara. Meskipun Jiang Wuyue telah mengaktifkan baju besi pertempuran satu kata, dia dipukuli habis-habisan oleh Ling Wuyue dengan Misha hitamnya. Ling Wuyue kemudian memberitahunya bahwa jika dia menolak untuk menjalin hubungan dengannya, dia akan melawannya setiap kali mereka bertemu. Ling Wuyue bukan dari divisi darah, dan dia ahli dalam serangan jarak jauh. Dia telah naik pangkat lebih cepat dari Jiang Wuyue dan sudah menjadi wakil komandan resimen sekarang. Meskipun pangkatnya sama dengan Jiang Wuyue, dia memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan dia. Tidak mungkin dia bisa mengajukan banding kepada tentara atas masalah seperti itu. Merasa tidak berdaya, Jiang Wuyue hanya bisa berkultivasi sekeras yang dia bisa, akhirnya menerobos ke basis kultivasi 6 cincin dan menyelesaikan baju besi perang 2 katanya. Baru pada saat itulah dia bisa melawan Ling Wuyue, melarikan diri dari takdir disiksa olehnya setiap kali mereka bertemu. Setelah kehilangan cukup banyak tantangan untuk Jiang Wuyue, dia memutuskan untuk berkultivasi sebaik mungkin. Setelah basis kultivasinya melampaui Jiang Wuyue, dia pasti akan memberinya lebih banyak masalah. Seluruh situasi membuat Jiang Wuyue merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia belum memikirkan pesawat yang cocok untuk menghadapi keadaan seperti itu. Itulah mengapa dia sangat marah ketika melihat nama Ling Wuyue muncul di komunikator jiwanya. Tentu saja, pengalaman ini tidak sepenuhnya merugikan. Setidaknya, dia telah memfokuskan semua usahanya pada kultivasi. Dia meminta Ling Wuyue berterima kasih untuk ini. Ling Wuyue memberitahu Jiang Wuyue lokasinya, dan setelah beberapa saat dia menemukannya. Ketika dia melihat Ling Wuyue dengan ekspresi marahnya, Jiang Wuyue tidak bisa menahan geli saat dia berkata, "Hei, wanita gila. Ada apa denganmu hari ini? Siapa yang cukup berani membuatmu marah?" Di ketentaraan, tidak ada yang berani melintasi Ling Wuyue. Dia menghormati petugas dengan pangkat yang lebih tinggi darinya dan tidak ada orang di bawah pangkatnya yang bisa mengalahkannya. Itulah mengapa Jiang Wuyue mengatakan apa yang dia katakan. Jiang Wuyue menjawab dengan marah, "Hentikan omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ada orang di tentara yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengan Anda?" Jiang Wuyue tercengang. Tidak ada orang lain. Aku satu-satunya. Jiang Wuyue berkata, "Tidak mungkin. Saya bertengkar dengan seseorang di kompetisi hari ini. Dia jelas bukan tandinganku dengan misianya tapi pada akhirnya, dia memanggil makhluk besar yang menyerupai jiwa bela dirimu. Saya dapat melihat bahwa itu hanyalah sebuah gambar. Bahkan mungkin jiwa roh. Tapi itu sangat kuat. Itu membuat kerja singkat misia saya." Hah? Jiang Wuyue tercengang, itu tidak mungkin benar. Apakah Anda yakin itu area persaingan barat kami? Anda yakin tidak ada kesalahan? Ling Wuyue menjawab dengan tajam, "Tidak mungkin saya salah. Orang-orang dari Mindu semuanya pergi ke area persaingan pusat atau area kompetisi Northwestern. Mereka sama sekali tidak bersaing di wilayah kami. Mungkinkah ada lawan lain di Fire Basin yang mampu melawan bahkan kita? Orang yang saya lawan tidak ahli dalam mengoperasikan misinya, tapi hal yang dia panggil persis sama dengan jiwa bela diri Anda ketika Anda melepaskannya. Hanya saja itu jauh lebih besar, tingginya sekitar 60 meter, dan sangat kuat." Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. "Itu tidak mungkin. Anda tahu bahwa garis keturunan saya bermutasi ketika saya lahir. Begitulah cara saya mendapatkan jiwa bela diri Overlord Dragon saya. Saya orang pertama yang memilikinya dalam sejarah keluarga saya. The Overlord Dragon sendiri adalah jiwa roh yang sombong. Itu tidak akan membiarkan dirinya digunakan oleh orang lain. Bagaimana bisa tampil di kompetisi? Makhluk jiwa ini telah lama punah. Saya pikir Anda tahu tentang semua pengetahuan dasar ini, bukan?" Ling Wuyue berkata dengan dingin, "Saya hanya mempercayai mata saya sendiri." "Anda benar-benar tidak tahu." Jiang Wuyue menjawab, "Ada terlalu sedikit petunjuk. Bisakah Anda memberitahu saya secara detail tentang lawan Anda?" Setelah dia mendengar kata-kata Ling Wuyue, dia tidak peduli untuk berdebat dengannya lagi. Dia selalu tertarik untuk membicarakan Overlord Dragon. Ling Wuyue menceritakan seluruh proses pertempurannya dengan Tang Wulin ke Jiang Wuyue. Ketika Jiang Wuyue mendengarnya menyebutkan cakar emas yang menjangkau dari dalam Misha dan menangkap bumerangnya, ekspresinya berubah menjadi aneh. Pada saat yang sama, dia menghubungkan beberapa titik di pikirannya. "Itu seharusnya cukup menjadi petunjuk, kan?" tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk. "Anehnya, itu membuatku memikirkan satu monster. Jika itu dia, maka itu mungkin. Apakah dia dari tentara kita?" tanya Ling Wuyue. Jiang Wuyue mengangguk. "Ya, dia dari tentara kita. Seorang pendatang baru. Dia juga bisa dibilang sangat luar biasa. Saya tidak akan terkejut sedikit pun jika Anda kalah darinya. Saya juga tidak bisa mengalahkannya. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu." Sedikit keingintahuan muncul di mata Ling Wuyue. "Siapa yang kamu bicarakan?" "Seorang rekrutan baru. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia?" "Jiang Wuyue, sudah bisa diduga bahwa Anda tidak melakukannya. Dia baru di sini beberapa bulan. Beri aku waktu sebentar. Saya akan bertanya apakah itu dia." Ling Wuyue bertanya dengan gigi terkatup. "Jika itu dia, saya tidak akan pernah memaafkannya. Beraninya dia menggunakan jiwa bela dirinya untukku hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Mishaku.
Jiang Wuyue menjawab dengan tajam, dalam pertempuran Meisha, kemampuan master jiwa juga merupakan bagian dari pertempuran. Tidak sportif bagimu untuk mengatakan itu. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Faktanya adalah jiwa bela dirinya lebih kuat dari milikmu. Kamu cemburu, omong kosong. Berhenti mengoceh dan mulai menghubunginya. Ling Wuyue berdiri dengan lengan akimbo saat dia membalas dengan marah. 997 pertandingan ulang. Jiang Wuyue memutar komunikator jiwanya, tetapi nada sibuk datang dari ujung yang lain. Dia tidak menjawab. Kurasa dia sedang berlatih, gelang dewa darahnya dimatikan. Jiang Wuyue mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak peduli, kamu harus menemukannya. Kalau tidak, saya akan berasumsi bahwa orang yang saya lawan hari ini adalah Anda, kata Ling Wuyue dengan marah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Jiang Wuyue juga marah. Sejak kapan aku bersikap masuk akal denganmu? Apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda tidak senang dengan itu, mari kita bertarung, 1 lawan 1. Ling Wuyue saat ini berada di puncak amarahnya. Lupakan, aku tidak punya waktu untuk ini. Tunggu di sini, saya akan mencoba beberapa kali lagi. Sudah kubilang, jangan kau mengalihkan amarahmu padanya padaku. Saya sudah membantu Anda dengan melakukan ini, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya sejak awal. Mengapa saya yang membayar untuk apa yang telah terjadi? Selain itu, jangan berpikir bahwa Anda akan menang hanya karena Anda memiliki Meisha Anda. Dia juga Master Armor Perang 2 kata, dan kekuatannya bahkan melebihi kekuatan saya. Jika kalian bertarung dalam suasana biasa, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ling Wuyue mendengus. Kamu fokus untuk menghubunginya. Kemarahannya agak mereda. Insiden hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue mencoba nomor Tang Wulin beberapa kali lagi, tetapi tetap saja tidak ada yang menjawab panggilan itu. Tang Wulin telah mematikan gelang dewa darahnya saat ini. Dia benci diganggu oleh orang lain saat dia berkultivasi. Saat ini, dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia memegang tombak naga emasnya dan menikam udara di depannya secara berurutan. Ada beberapa jurus yang merupakan dasar dari tombak. Itu adalah metode pelatihan yang dia temukan kembali ketika dia bersama Sekte Tang. Menusuk adalah salah satu gerakan dasar. Tusuk, retas, pukul, dan tunjuk. Ini semua adalah teknik tombak. Setelah pertarungannya dengan Ling Wuyue hari ini, Tang Wulin menyadari apa yang paling dia kurangi adalah hal-hal mendasar. Jika dia ingin melepaskan 1000 jari menuduh, dia harus menyempurnakan gerakan dasar ini terlebih dahulu. Dia akan memahami rahasia 1000 jari menuduh lebih baik dengan memiliki dasar yang kuat. Itulah mengapa dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia meningkatkan gaya gravitasi 5 kali. Dia memegang tombak naga emasnya dan melatih dasar-dasarnya. Rata-rata, dia bisa menusuk 30 kali per menit. Setiap tusukan yang dia lakukan terfokus. Dia mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk merasakan tombak di tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan garis keturunannya. Sebaliknya, dia hanya menusuk ke udara saat dia membiasakan dirinya dengan sensasi menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih sebelum dia benar-benar dapat menemukan perasaan itu. Namun, dia percaya bahwa dasar-dasarnya akan diperkuat selama dia terus berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah menusuk. Dia tidak mempraktikkan gerakan lain saat dia mengulangi tindakannya tanpa mengetahui apa arti kelelahan. Dengan staminanya, mudah untuk mempertahankan kultivasi seperti itu. Sirkulasi alami dari inti naganya memberinya kekuatan dan meremajakan tubuhnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang 5 kali lebih kuat, satu-satunya dampak yang dimilikinya adalah sedikit peningkatan dalam konsumsi energinya. Itu adalah tantangan terbesar yang bisa diberikan ruang pelatihan gravitasi. Tang Wulin tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika dia akhirnya merasakan lengannya sakit, dia berhenti karena dia memiliki perasaan mendalam selama proses menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia menghela nafas dan menyeka keringat di wajahnya. Dia mengangguk puas. Saya merasakan sesuatu. Aku akan pergi istirahat dan melanjutkannya nanti. Dia memiliki pertandingan lain setelah ini. Secara alami, dia tidak bisa terus berkultivasi di sini. Dia keluar dari ruang pelatihan. Ketika dia mengaktifkan kembali gelang dewa darahnya, itu bergetar. Wuyue, ada apa? Tang Wulin mengangkat telepon dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. Apa kau tidak apa-apa padaku? Anda hampir menyebabkan kematian saya. Kamu di mana? Kata Jiang Wuyue, tampaknya mengembuskan napas terakhirnya. Hah? Kata Tang Wulin dengan heran. Apa yang salah? Saya di ruang pelatihan gravitasi. Kamu di mana? Tunggu aku di pintu. Kami akan segera datang. Panggilan berakhir. Tang Wulin benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini tentang penyerahannya kemarin? Itu tidak mungkin. Jiang Wuyue tidak mau melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia hampir mati karena dia menyerah padanya. Dia menyeka keringatnya. Dalam waktu singkat, mereka berdua berlari ke arahnya dengan gegabah dan tergesa-gesa. Orang yang berlari di depan adalah seorang petugas wanita. Dia tinggi, berperawakan ramping, tapi bahunya agak lebar. Selain itu, dia terlihat sehat dan hangat. Matanya penuh dengan semangat, dan rambut pendeknya berduri seperti jarum baja. Dia gagah dan gagah berani. Jiang Wuyue mengikuti di belakangnya, tapi matanya tidak bernyawa. Dia bahkan tampak tertekan. Kamu adalah Tang Wulin. Apakah kamu Tang kecil? Ling Wuyue telah menutup jarak dalam beberapa langkah dan pertanyaan muncul dari mulutnya. Tang Wulin sedikit heran. Dia menatap Jiang Wuyue. Jiang Wuyue berkata sambil tersenyum masam, apakah kamu menghadapi lawan yang menggunakan bumerang di pertandingan Meisha? Tang Wulin berkata tanpa berpikir, bagaimana kamu tahu itu? Jiang Wuyue menunjuk ke Ling Wuyue. Itu dia. Sejak kapan Anda memiliki jiwa roh Overlord Dragon?
Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Dia sedang mencarimu. Ling Wuyue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar tajam. Tidak ada api kemarahan di dalamnya, hanya rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, Tang Wulin tampak hanya berusia 20-an. Dia tampan, dia akan memberinya itu. Matanya bahkan lebih indah dari matanya. Jika dia berambut panjang, dia akan menjadi wanita cantik tanpa tandingan. Dia juga memiliki tubuh yang ramping dan punggung lurus. Ling Wuyue adalah orang yang sangat pemilih, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan penampilan Tang Wulin. Benar, aku Tang kecil. Kaulah yang menggunakan bumerang. Ling Wuyue, tanya Tang Wulin. Ling Wuyue mendengus. Ya, itu saya. Tang Wulin melanjutkan dengan bertanya, dan Anda sedang mencari saya. Ling Wuyue menjawab, saya datang untuk pertandingan ulang pertempuran yang sebenarnya. Saya belum berdamai dengan kekalahan saya. Baik, kali ini, giliran Ling Wuyue yang tercengang. Dia mengira Tang Wulin akan menolaknya pada awalnya. Dia tidak menyangka akan melihat semangat di matanya saat ini. Jiang Wuyue berkata, apakah kamu puas sekarang, wanita gila? Bisnis saya di sini sudah selesai, saya akan meninggalkan kalian berdua untuk bermain game. Jika Anda memanggil saya wanita gila lagi, saya akan merobek paru-paru Anda, kata Ling Wuyue tanpa sedikit pun belas kasihan. Jiang Wuyue memutar matanya. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu. Saya bahkan tidak ingin melihat Anda jika Anda tidak menghubungi saya terlebih dahulu. Saya pergi. Dengan terengah-engah, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tang Wulin telah mengembangkan teknik tombaknya selama 3 jam penuh. Ling Wuyue telah mengganggu Jiang Wuyue selama 3 jam untuk menelepon Tang Wulin. Jiang Wuyue tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia memprovokasi orang ini. Dia hampir menjadi gila setelah disiksa selama 3 jam. Melihat Jiang Wuyue yang melarikan diri, Tang Wulin bertanya, kemana kita harus pergi? Dia sudah terbiasa dengan statusnya di Batalion Dewa Darah dan tidak lagi menyapa orang lain sebagai perwira senior. Ling Wuyue mengetahui sejarah Tang Wulin dari Jiang Wuyue selama mereka menunggu Tang Wulin menjawab telepon. Ke area pertempuran Mesia. Ikuti aku. Tentara Dewa Darah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Secara alami, mereka juga memiliki area pertempuran Mesia, dan itu adalah yang paling canggih. Area pertempuran Mesia jauh lebih besar dari ruang pertempuran tempat Tang Wulin pernah berdebat dengan Jiang Wuyue sebelumnya. Diameternya 200 meter dan langit-langitnya lebih dari 70 meter. Itu dibangun di bawah tanah yang menjelaskan mengapa Tang Wulin tidak pernah melihat bangunan seperti itu di permukaan. Mereka harus membayar dengan poin prestasi untuk menggunakan area pertempuran Mesia. Ling Wuyue membayar jumlah yang diminta dan masuk dengan Tang Wulin. Jiang Wuyue memberitahuku bahwa pertahananmu kuat. Aku tidak akan menahannya nanti. Ling Wuyue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar tajam. Baik, jawaban Tang Wulin singkat dan langsung seperti biasa. Dia mengantisipasi kekuatan Ling Wuyue berada di puncaknya. Dengan keterampilan mengoperasikan Mesia, dia pasti sangat kuat jika dia mengoperasikan Mesia-nya sendiri. Secara alami, Tang Wulin tidak berencana melawannya dengan Mesia. Itu sebenarnya meminta pemukulan. Dia akan menghadapinya dalam mode terkuatnya dan mengambil kesempatan untuk mengasah teknik tombaknya. Keduanya berhenti 200 meter dari satu sama lain. Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam. Matanya yang awalnya liar dengan cepat terfokus dan secara mengejutkan berubah menjadi sedingin es dalam waktu singkat. Dia adalah orang yang tidak sabar, tapi itu tidak berarti dia akan bertindak dengan cara yang sama selama pertempuran. Faktanya, dia bertindak sebaliknya karena dia bisa tetap tenang selama pertempuran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi Master Mesia S. Harus diketahui bahwa Master Mesia S Tentara Dewa sangat berbeda dari Master Mesia S lainnya. Dia mengangkat tangan dan melempar. Bola cahaya hitam muncul di hadapannya. Bayangan hitam dengan cepat membesar dan berubah menjadi Mesia hitam setinggi 8 meter yang tampak mengesankan. Meskipun Tang Wulin secara psikologis siap, dia menarik napas dingin yang tajam ketika dia melihat Ling Wuyue mengoperasikan Mesia hitam. Sebuah Mesia hitam tidak menakutkan dengan sendirinya. Yang menakutkan adalah itu ada di tangan seorang Master Mesia S. Apakah itu kecepatan, senjata, peralatan, atau kemampuan ofensif dan defensif mereka, Mesia hitam dan Mesia standar sama berbedanya dengan langit dan bumi. Itu adalah perbedaan antara cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun. Menghadapi lawan seperti itu, tatapan Tang Wulin segera terfokus. Dia mengumpulkan semua perhatiannya dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. 998 Ling Wuyue yang kuat. Tang Wulin tidak membiarkan dirinya ceroboh sama sekali. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari berbagai bagian tubuhnya saat armor tempur Dragon Moon yang tampak keren dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas muncul untuk menutupi wajahnya, aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin segera memicu respons dari Ling Wuyue yang alisnya bergerak sedikit. Tatapannya tanpa sadar terpaku pada lengan kanan Tang Wulin. Dia mendapati dirinya menatap cakar naga emasnya yang besar, sangat mengejutkannya. Tang Wulin dibalut baju besi tempur Dragon Moon yang membuatnya hampir setinggi 3 meter. Sepasang sayap naga besar di belakang punggungnya terbentang sementara seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tombak naga emas terulur di tangannya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Udara yang mengelilingi tubuhnya tampak sedikit melengkung. Pada saat ini, Ling Wuyue teringat kata-kata Jiang Wuyue bahwa basis kultivasinya tidak cocok dengan Tang Wulin. Juga, jiwa bela diri Tang Wulin bahkan lebih kuat darinya. Jiang Wuyue tidak berusaha menutupi kata-katanya ketika dia memberitahunya. Aliran cahaya diproyeksikan ke bawah dari dada Mesia hitam dan menyelimuti tubuh Ling Wuyue. Pada saat berikutnya, dia sudah terserap ke dalam Mesia hitam.
Cahaya samar mulai memancar dari Misha hitam saat aura Misha hitam meningkat secara eksponensial mengikuti masuknya Lin Wuyue ke dalam tubuhnya. Tang Wulin mengamati Misha hitam dengan cermat karena dia ingin menempa dirinya sendiri sebagai Misha hitam juga. Jadi, dia sangat memperhatikan Misha baru-baru ini. Misha hitam Lin Wuyue tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang panjang dan ramping. Itu tampak sangat kuat meski tidak memiliki senjata serangan jarak jauh yang rumit. Ada sepasang sayap terlipat di punggungnya yang tetap ditarik saat ini. Tang Wulin tidak bisa memastikan, tetapi dia memperhatikan bahwa Misha hitam memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah baling-baling dibandingkan dengan Misha hitam biasa dengan jumlah yang bagus di bagian depan Misha. Ada 2 bumerang besar di punggung Misha hitam itu. Bumerang berukuran sedikit lebih kecil dari yang digunakan pada kompetisi sebelumnya. Bilah mereka gelap seperti tinta hitam, dan permukaannya tidak mengkilap. Misha hitam tidak membawa senjata lain selain sepasang bumerang. Orang bisa melihat kepercayaan tertinggi Lin Wuyue pada pasangan bumerang hanya berdasarkan itu saja. Tang Wulin percaya bahwa kemampuan bertarung dari pasangan bumerang, sebagai senjata utama Misha hitam, tentu tidak kalah dari jiwa bela dirinya. Apakah kamu siap? Suara Lin Wuyue terdengar melalui loudspeaker Misha. Silakan lanjutkan. Tang Wulin berteriak keras sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya secara bersamaan. Misha hitam Lin Wuyue bergerak. Itu menginjak tanah dalam apa yang tampak seperti gerakan gesit. Pada saat berikutnya, itu sudah melompat ke udara, tetapi kali ini, Lin Wuyue tidak segera melemparkan sepasang bumerang di punggungnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengeluarkan bumerang. Misha hitam itu berakselerasi saat melesat lurus ke arah Tang Wulin. Mungkinkah dia berencana untuk pertempuran jarak dekat? Dada Tang Wulin menegang. Dia mengepakkan sayap di punggungnya saat dia bergerak ke arahnya dengan tombak naga emas di tangannya. Jarak 100 meter hanyalah 1 meter untuk mereka. Jarak antara mereka dipersingkat dengan cepat. Tang Wulin menikam tombak naga emasnya ke depan tanpa menggunakan keterampilan jiwanya. Dia telah berlatih metode menusuk selama 3 jam sebelumnya. Saat ini, dia dibalut baju besi pertempurannya dengan tombak naga emas yang bersinar terang dari penguatan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Sinar sepanjang 3 kaki dilepaskan dari tombak dengan aura yang tak tergoyahkan. Udara di sekitarnya pecah dimanapun cahaya emas menyapu. Tusukan itu harus didorong ke depan dengan semangat yang gigih. Tang Wulin segera sangat gembira dengan terobosan dalam pemahamannya. Benar-benar pencapaian yang luar biasa baginya untuk dapat mewujudkannya di tengah pertempuran. Dia berharap kejadian seperti itu selama proses kultivasinya. Mendesis. Ledakan udara terjadi di udara. Sinar keemasan melintas sekali dan Tang Wulin muncul di depan Misha. Tubuh Misha hitam itu berhenti sejenak di udara dengan bumerang berputar di tangannya. Itu membuat pergeseran lateral yang tidak seharusnya terjadi dalam keadaan biasa. Dengan kata lain, Misha hitam Lin Wuyue menyelesaikan gerakan membelokkan 90 derajat di udara untuk menghindari tombak gigih Tang Wulin. Pada saat yang sama, bumerang di tangannya berputar dan menyapu sisi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berhasil menarik kembali tombak naga emas yang berada dalam posisi menusuk ke depan karena Misha hitam terlalu cepat. Dia merasa Misha Lin Wuyue seperti master jiwa tipe agility. Namun, Tang Wulin tidak mengoperasikan Misha tetapi terlibat dalam pertempuran di baju perangnya. Dia paling kuat dalam keadaan seperti itu. Dia tidak berusaha mengelak, dan cakar naga emas kirinya langsung menuju bumerang. Bang! Bumerang itu didorong menjauh, tetapi tangan kiri Tang Wulin gemetar. Getaran frekuensi tinggi yang begitu kuat yang tidak terlihat oleh mata terbuka langsung terpancar dari tangan kirinya ke seluruh tubuhnya. Namun, armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin bersinar terang dengan sendirinya untuk menghilangkan kekuatan getaran secara instan. Di sisi lain, Misha hitam Lin Wuyue berputar di udara ketika ditampar oleh cakar naga emas kiri Tang Wulin. Bumerang yang berada di punggungnya langsung jatuh dari bahunya dengan gerakan memutar. Dia menghindari tombak naga emasnya dan menggunakan bumerang pertamanya untuk menarik tangan kiri Tang Wulin sambil memanfaatkan momentum untuk berbalik dan melancarkan pukulan fatal dengan bumerang di punggungnya. Meski seluruh proses terdengar panjang, pada kenyataannya, eksekusinya selesai dalam waktu singkat. Teknik yang sangat kuat, meskipun Tang Wulin dilindungi oleh baju besi perang Dragon Moon, dia menolak untuk menyerah. Sayap naga di punggungnya mengepak dengan lembut untuk mengirim tubuhnya ke belakang. Dia jauh lebih cepat tanpa Misha. Saat dia mundur, bumerang ketiga muncul hampir bersamaan. Itu berakselerasi sekaligus dan langsung berada di pinggangnya. Kali ini, bumerang segera meluncurkan skill 3 jiwanya secara diam-diam, mirip hantu, dan menghantam pinggang Tang Wulin. Itu terlalu cepat. Bumerang tidak hanya mengejutkan dalam kemampuan menyerang tetapi kecepatan dan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri juga sempurna. Tang Wulin sudah sangat berhati-hati, namun bumerang itu hampir menimpanya. Itu bahkan menyentuh armor pertempuran Dragon Moon miliknya. Ujung tombak naga emas ditarik dan ditusuk ke depan di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi bersinar terang di mata Tang Wulin ketika Kaisar Blue Silver melompat keluar untuk menjalin jaring besar di depannya untuk menangkis bumerang Misha yang mendekat. Dentang. Bumerang jiwa bela diri masih berhasil menyerang baju besi pertempuran bulan naga sebelum menghubungi tombak naga emas Tang Wulin. Bumerang tiba-tiba jatuh sebelum menarik dirinya sendiri untuk menerobos gawang Kaisar Blue Silver dan kembali ke mekanisme hitam. Tang Wulin tidak diragukan lagi merasa terkejut saat ini karena dia dipukul oleh lawannya selama pertarungan jarak dekat. Dia dibalut armor perang 2 kata, jadi kecepatannya sudah cepat. Namun, dia tidak berhasil mengelak dari serangan lawannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa lihainya kontrol lawannya atas Misha-nya. Di sisi lain, Lin Wuyue juga terkejut dengan betapa kuatnya pertahanan Tang Wulin.
Meskipun dia berhasil melakukan serangan mendadak ke lawannya, dia bisa melihat bahwa bumerang itu hanya meninggalkan bekas luka putih pada armor pertempuran Dragon Moon tanpa menusuk armor pertempurannya sama sekali. Selain itu, bekas luka putih sudah sembuh dengan sendirinya saat bumerangnya terbang kembali padanya. Seolah-olah baju besi pertempuran tidak disentuh sama sekali. Mungkinkah pertahanan seperti itu benar-benar milik baju besi perang dua kata? Dia paling terampil dalam kemampuan serangannya di antara semua Raja Jiwa 5 Cincin. Masing-masing punya pikiran sendiri. Sementara itu, Misha hitam tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang kuat. Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa dua bumerang hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi ungu terang dan tembus cahaya dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak keluar dari mereka, sementara bumerang berputar dan terbang. 999 Skill Blood Soul Fusion. Ini adalah senjata sebenarnya dari Misha hitam. Tang Wulin terkejut melihat sambaran listrik melesat ke segala arah yang dilaluinya saat ia menyalakan dirinya dengan energi listrik. Seluruh tubuhnya akan mati rasa dan lemah segera setelah tanaman anggur Kaisar Blue Silvernya bersentuhan dengan bumerang. Meskipun tanaman merambat tidak hancur oleh getaran, kedua bumerang itu masih berlari langsung ke Tang Wulin tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Baik, kemampuan bertarung Misha hitam itu hanya setara dengan Kaisar Jiwa 7 Cincin itu sendiri, sementara Tang Wulin yang mengenakan baju perang dua kata seharusnya sama. Namun, apakah itu Tang Wulin sendiri atau lawannya, Ling Wuyue, mereka tidak dapat menggunakan metode sederhana untuk mengukur kemampuan mereka sendiri karena keduanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tombak naga emas bergetar sedikit saat itu didorong ke depan sekali lagi. Kali ini, lusinan lampu keemasan bermekaran dari pancaran tombak dan menutupi kedua bumerang. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik emas menutupi kulitnya dan menyatu dengan armor pertempuran Dragon Moon, membuat armor tersebut tampak lebih tebal dan lebih berat. Aura langsung meledak ke arah cahaya tombak itu. Dentang, dentang. Kedua bumerang itu secara bersamaan dipukul, langsung melemparkannya ke atas. Namun, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa bumerang berputar lebih cepat setelah dia menabrak mereka. Para bumerang terbang ke sisi yang berlawanan dan tampak berputar-putar, tetapi Tang Wulin segera merasakan bahwa ancaman kritis datang dari belakang. Sementara itu, Misha hitam sudah melesat ke arahnya dengan bumerang jiwa bela diri di tangannya. Bumerang itu sekali lagi bersinar pijar. Cahaya barunya menyilaukan, dan auranya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu dari amplifikasi armor tempurnya? Apakah dia juga melepaskan armor tempurnya? Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan ketinggian bumerang dan peningkatan kekuatan seperti itu hanya dapat dibuat melalui amplifikasi baju besi perang. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa armor tempur Ling Wuyue memiliki peringkat satu kata, atau itu akan menjadi lebih menakutkan. Sosok 8 kaki Misha hitam itu tampak sangat lincah. Itu sangat cepat dan sudah mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Aliran cahaya terang berkilauan di dalam pancaran yang berkedip-kedip saat sesuatu menusuk langsung ke kepala Tang Wulin. Bumerang itu digunakan sebagai golok. Ia menemukan cacat tombak naga emas dalam sekejap mata dan menyerang sekaligus. Tang Wulin memutar tombak naga emas. Saat cahaya tombaknya menyapu, tombak itu bergetar dan memproyeksikan tirai bayangan di depannya. Kis, cahaya tombak bersentuhan dengan perisai pelindung Misha hitam dan mengeluarkan suara gesekan bernada tinggi, segera merobek lubang ke perisai. Sementara itu, tombak naga emas Tang Wulin akhirnya bisa memblokir serangan bumerang. Namun, dua bumerang yang terbang lebih awal tiba bersamaan pada saat yang tepat dan membidik leher dan pinggang Tang Wulin. Mereka pergi ke bagian vital musuh dengan waktu yang tepat. Sinkronisasi kedua bumerang terkontrol dengan sempurna. Sepertinya serangan ketiga bumerang itu datang bersamaan, tapi sebenarnya dilakukan dalam urutan yang tepat. Itu adalah perintah yang tepat untuk membuat Tang Wulin merasa lebih tidak nyaman. Dentang. Bumerang jiwa bela diri adalah yang pertama bertabrakan dengan dadanya. Kekuatan mentah Misha hitam dan Tang Wulin saling bertabrakan melalui kedua senjata mereka. Saat ini terjadi, Ling Wuyue melihat armor perang Dragon Moon milik Tang Wulin tiba-tiba berubah secerah cermin. Kedua bumerang Misha yang menyala dengan arus listrik telah tiba, tetapi sayap di punggung Tang Wulin tiba-tiba terbuka dan melambai seperti dua bilah guilotin sebelum dengan berani menyerang bumerang. Boom, boom. Suara seperti guntur terdengar saat kedua bumerang itu ditampar. Sementara kedua lawannya bergulat, Ling Wuyue tercengang melihat baju besi pertempuran bulan naga Tang Wulin tiba-tiba mulai berkilauan dengan cepat, dan kemudian dia menyadari bahwa ada naga listrik di tombak naga emas Tang Wulin yang dengan berani meledakkan bumerangnya. Apa itu tadi? Ledakan. Misha hitam Ling Wuyue terpesona oleh serangan itu. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia mengarahkannya ke Misha, dan raungan naga yang gagah berani terdengar. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor terlepas dari seluruh tubuhnya hampir langsung melompat keluar. Warna keemasan yang mempesona menyelimuti semua tanaman merambat seolah-olah akan mengubah semuanya menjadi naga raksasa yang mekar dengan cahaya keemasan. Seekor naga emas dilepaskan dari tombak naga emas. Karena infus naga emas yang dibuat dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver di sekitarnya, tiba-tiba ia tumbuh menjadi ukuran besar, lebih besar dari Misha hitam. Itu segera menyusul Ling Wuyue. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Ling Wuyue menjadi pucat karena ketakutan saat bumerang di tangannya melepaskan cahaya cincin jiwa kelimanya. Bumerang itu terbang dan bertabrakan dengan naga emas sebelum meledak secara tiba-tiba menjadi bola cahaya pijar. Namun, ketika naga emas dihadapkan pada ledakan, ia hanya mengangkat salah satu cakar naganya untuk menamparkan bola cahaya itu, menghancurkannya seketika. Naga emas tiba sebelum Misha hitam di saat berikutnya. Ling Wuyue merasa napasnya sudah berhenti. Seolah-olah Misha hitamnya telah tenggelam ke dalam lumpur saat tekanan sekitarnya yang menakutkan membuat perisai pelindung Misha itu bekerja singkat.
Dia mencurahkan semua usahanya untuk memasukkan kekuatan jiwanya, namun dia hanya berhasil menunda kekalahan Misha hitamnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran Jiang Wuyue mengakui kelemahannya. Dari awal hingga akhir, Tang Wulin hanya benar-benar berusaha menyerangnya sekali ini saja, namun dia sudah dianggap tidak mampu menahannya. Hati Ling Wuyue paling tidak mau menerima kekalahannya ketika kompetisi Misha telah berakhir. Pada saat yang tepat ini, dia sangat menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan pria di depannya ini terlalu besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo mungkin belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri ketika dihadapkan oleh serangan seperti itu. Tang Wulin memandang tombak naga emas di tangannya dan tanaman merambat emas Kaisar Blue Silver sekarang. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan fusi yang dihasilkan dari kombinasi jiwa bela diri dan garis keturunannya. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa diri yang menjadi miliknya, tetapi itu bukan hanya perpaduan jiwa bela dirinya. Karena itu, Tang Wulin menjulukinya sebagai keterampilan fusion jiwa darah. Itu adalah perpaduan dari garis keturunan dan jiwa bela diri. Langkahnya dikenal sebagai naga kaisar biru melambung ke surga. Naga emas itu berputar ke bawah sampai perisai pelindung Misha hitam itu benar-benar hancur. Naga raksasa itu akhirnya berhenti ketika pecahan Misha hitam, yang memantulkan kilauan dari tubuhnya yang mempesona, muncul di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya biru keemasan. Itu kembali dengan tenang, berputar di sekitar sisi Tang Wulin selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang ke udara. Tang Wulin juga merasa takut, karena dia telah menghabiskan 10% dari kekuatan garis keturunannya hanya untuk meluncurkan Blue Emperor Dragon Swords to the Heaven Soul Skill. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi oleh total 10% karena ketidakseimbangan dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion paling banyak 3 kali bahkan jika dia mencurahkan semua usahanya. Tentu saja, naga Kaisar Blue Silver melambung ke surga jauh dari keterampilan fusion jiwa darah yang paling kuat. Bagian yang paling kuat dari Blood Soul Fusion skill-nya adalah kemampuannya untuk melakukan banyak perubahan. Semua kemampuan jiwa bela diri dan kemampuan garis keturunan dapat menyatu satu sama lain termasuk keterampilan jiwa penemuannya sendiri. Ini baru permulaan baginya. Dia hanya akan menjadi benar-benar kuat ketika dia telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya menjadi judul Douluo. Misha hitam jatuh ke lantai dengan ledakan keras sementara Tang Wulin melebarkan sayapnya untuk mendarat dengan lembut di tanah. Dia mencabut sayap naganya sambil memegang tombak naga emas tegak di sisinya. Dia mengangguk ke arah lawannya. Ada cahaya berkilauan, dan, tampak sangat pucat, Ling Wuyue berjalan keluar dari Misha. Misha hitamnya tidak rusak, tetapi pada saat itu sebelumnya, dia mengerti bahwa Tang Wulin dapat sepenuhnya dan sepenuhnya menghancurkan Misha-nya jika dia mau. Tang Wulin tidak melakukannya karena mereka hanya sparring. Namun, naga emas raksasa miliknya meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Dia mengerti bahwa Tang Wulin tidak perlu melepaskan jiwa roh Overlord Dragon-nya selama pertempuran Misha di Stardew Battle Network. Jika dia mau, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan jiwa yang menakutkan itu sebelumnya untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia mencoba menyembunyikan kemampuannya untuk kompetisi nanti. Dia tidak kalah secara tidak adil. Kamu menang. Ling Wuyue mengerutkan bibirnya dengan erat saat dia berbalik dan berjalan keluar. Senior, Tang Wulin mencabut armor pertempuran Dragon Moon dan mengejarnya dengan langkah cepat. Ling Wuyue berhenti berjalan dan berbicara bahkan tanpa menoleh, ada lagi. Jika Anda ingin mempermalukan saya, lakukan saja. Pemenang mengambil semuanya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Mengapa saya melakukan itu? Kami kawan. Saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia mengajari saya teknik operasi Misha. Ling Wuyue tertegun sejenak sebelum akhirnya berbalik dan menatap Tang Wulin dengan tatapan bingung. Kamu ingin belajar bagaimana mengoperasikan Misha dariku? Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan senyum pahit, sebenarnya, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa aku jelas bukan pasangan yang layak untukmu jika kami hanya mengandalkan teknik bertarung kami. Saya hanya mampu mengalahkan Anda dengan menggunakan kekerasan. Saya tidak cukup terampil, terutama dalam hal Misha. Karena itu, saya ingin belajar cara mengoperasikan Misha dan menerima bimbingan dari Anda. Dia membungkuk dalam dan tulus kepada Ling Wuyue sambil berbicara. Biarlah mereka yang mampu mengajar menjadi guru. Tang Wulin sangat serius dengan apa yang dia katakan. 1000 master bimbingan Misha. Di masa lalu, dia telah belajar tentang operasi Misha dari Sekte Tang, tetapi master Misha Sekte itu tertinggal jauh di belakang orang di depan matanya. Meskipun jiwa bela diri bumerang Ling Wuyue sangat kuat, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan garis darah Raja Naga Emasnya. Dia kalah darinya karena perbedaan antara basis kultivasi penting mereka, tetapi bukan karena keterampilan dan tekniknya. Tang Wulin bahkan tidak berhasil menghindari serangan pertama Ling Wuyue meskipun kecepatan armor Dragon Moon-nya diperkuat. Selain itu, bagaimana kecepatan Misha bisa dibandingkan dengan master armor pertempuran? Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa terampilnya dia dalam mengoperasikan sebuah Misha. Oleh karena itu, Tang Wulin dengan tulus ingin belajar darinya. Ling Wuyue mendengus sekali. Mengapa saya setuju untuk melakukannya? Tang Wulin tersenyum. Dia secara alami percaya diri ketika dia mengajukan gagasan itu. Itu karena aku bisa membantumu menempa semua logam yang dibutuhkan untuk armor perang dua katamu. Sepenuhnya terbuat dari paduan roh, ya. Aku adalah pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa identitasnya sebagai Saint Craftsman pasti berguna dalam banyak kesempatan, tidak hanya untuk pamer. Itu pasti praktis. Seperti yang diharapkan, mata Ling Wuyue segera berkilau setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia segera menjadi dingin dan terlepas. Kamu seorang Saint Craftsman. Siapa yang kamu coba bodohi di sini?
Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda pengrajin ilahi saja? Tang Wulin berbicara tanpa daya, saya mengatakan yang sebenarnya. Tanyakan Jiang Wuyue apakah Anda tidak mempercayai saya. Saya telah membantunya memalsukan sesuatu sebelumnya. Apa yang bisa membodohi Anda? Apa yang Anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang Anda lihat itu benar. Aku bisa membantumu menempa logam dulu, lalu kamu bisa mengajariku. Ling Wuyue sedikit mengalihkan pandangannya. Kamu juga bisa melakukan penempaan semangat. Paduan roh yang ditempa roh. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Tang Wulin berkata, armor tempur saya terbuat dari logam yang saya tempa sendiri. Coba lihat sendiri. Fitur terhebat dari baju besi perang dua kata adalah bahwa itu bisa menyatu ke dalam tubuh seseorang, dan itu jauh lebih berguna daripada baju perang satu kata untuk master jiwa. Pada saat yang sama, seseorang harus mulai membangun fondasi yang kokoh dari baju besi perang dua kata sehingga bisa menyatu dengan jiwa bela diri dan menjadi baju perang yang hanya dimiliki oleh satu orang. Saya pikir basis kultivasi Anda sudah mendekati 6 cincin, bukan? Kemudian, Anda harus mulai menyiapkan logam untuk baju besi perang dua kata dan mulai membuatnya setelah Anda mencapai 6 cincin. Tidak akan semudah itu bagiku untuk mengalahkanmu begitu kamu memiliki amplifikasi dari armor perang dua kata. Kemampuan menyerang bumerang Anda akan semakin meningkat saat itu. Ling Wuyue mengangkat kepalanya sedikit. Kekalahannya dalam pertempuran dengan Tang Wulin disebabkan oleh perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menandingi anak laki-laki ini dengan kualitas yang melekat padanya, tetapi, sebagai seorang master jiwa, dia masih sangat terpikat oleh gagasan baju besi perang dua kata. Dia sudah berusia 28 tahun ini, jadi jika dia tidak bisa menjadi master armor perang dua kata sebelum usia 30 tahun, jalan masa depannya akan lebih panjang dan lebih keras. Situasinya sangat mirip dengan Mu Ye, di mana sebagian besar waktu dan energinya telah dicurahkan untuk misianya. Mendekati usia 30, dia menyadari bahwa dia perlu melatih jiwa bela dirinya. Kata-kata Tang Wulin langsung masuk ke hatinya. Baiklah, jika kamu benar-benar mampu membantuku menempa logam yang dibutuhkan untuk armor tempur dua kataku, itu kesepakatan. Aku akan mengajarimu teknik Misha. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya ingin meminta panduan dari Anda tentang beberapa teknik operasi Misha dan keterampilan membuat Misha. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu, Ling Wuyue setuju tanpa ragu sedikit pun. Akan menjadi keuntungan besar baginya jika Tang Wulin dapat membantu menempa logam pelindung perang dua kata yang sesuai. Keduanya bersumpah satu sama lain dan mengatur syarat kesepakatan. Tang Wulin selalu cepat menyelesaikan tugas. Dia membawa Ling Wuyue langsung ke bengkel tempanya. Aku memberikan material untuk potongan logam pertama yang dibutuhkan untuk armor tempurmu sebagai hadiah. Anda harus menyiapkan sendiri sisanya. Mari selesaikan perjanjiannya dulu. Tang Wulin bertanya tentang pemikiran Ling Wuyue tentang gaya dan kondisi baju besi pertempuran sekaligus, sebelum dia segera mulai memalsukannya. Secara alami, dia tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan untuk menempa paduan roh mengingat standar penempaan peringkat Saint Craftsman. Dia segera menempa sepotong paduan roh dengan tingkat harmoni lebih dari 85%. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah membentuk sepotong paduan roh yang ditempa roh menjadi sebuah pauldron putih keperakan yang tampaknya berdenyut dengan sumber kehidupan dan menyerahkannya kepada Ling Wuyue. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ling Wuyue menghembuskan napas saat dia melihat logam di depannya, lalu ke Tang Wulin. Aku akhirnya mengerti kenapa Jiang Wuyue menyebutmu monster. Kamu benar-benar mengerikan. Saya pergi. Aku akan mengajarimu selama 2 jam setiap hari di sore hari saat aku tidak bertugas. Tang Wulin agak menyukai karakter Ling Wuyue. Dia sedikit pemarah, tapi dia terus terang dan terus terang. Ini adalah cara perwira militer klasik. Tang Wulin sedang dalam mood yang bagus setelah menemukan guru Misha yang luar biasa. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membuat kemajuan besar di masa depan dengan bimbingan Ling Wuyue, apakah itu proses menempa Misha hitam atau teknik Misha-nya. Selain itu, dia telah mencoba skill Blood Soul Fusion hari itu, dan kekuatannya tidak terbatas, seperti yang dia prediksi. Dia perlu mengembangkan satu langkah lebih jauh untuk meningkatkannya. Itu masih dalam fusi awal sekarang, jadi masih banyak ruang untuk perbaikan. Dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu agak kurang dalam kekuatannya, tetapi dia percaya bahwa itu pasti akan mengejar tingkat keterampilan fusi jiwa bela diri ketika tingkat harmoni meningkat. Hidup Tang Wulin menjadi lebih sibuk setelah dia membuat perjanjian dengan Ling Wuyue. Dia menghabiskan waktunya dengan berkultivasi sendiri, sedangkan di sore hari, dia mempelajari teknik Misha dari Ling Wuyue dan membantunya untuk menempa. Melalui semua itu, dia mulai membuat persiapan untuk membangun Misha hitamnya. Dia menghabiskan malamnya dengan berpartisipasi dalam kompetisi dan terus berkultivasi sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Tang Wulin mulai menerima pejabat militer berpangkat tinggi yang meminta bantuannya untuk dipalsukan ketika reputasinya sebagai Saint Craftsman mulai menyebar. Tidak banyak pekerjaan, tetapi setiap kesepakatan yang dia buat sudah cukup untuk memberinya banyak pahala. Pahala ini digunakan oleh Tang Wulin untuk menukar bahan langka yang dibutuhkan untuk misinya. Adapun baju besi perang 3 kata, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya sekarang. Meskipun dia sudah mampu menyelesaikan penempaan jiwa, dia tidak menganggap dirinya cukup dewasa, mengingat bagaimana dia baru saja melewati ambang pintu. Rencana Tang Wulin adalah menunggu sampai dia menjadi pandai besi peringkat 8 sebelum dia membuat baju besi perang 3 kata miliknya sendiri. Proses ini membutuhkan waktu dan tekanan. Ada urutan prioritasnya. Untuk saat ini, tujuan terpentingnya adalah untuk memadatkan inti jiwanya dan kemudian mengangkat dirinya ke peringkat 60 dan basis kultivasi 6 cincin sehingga dia dapat menggabungkan tulip damas yang berumur 100.000 tahun. Segala sesuatu yang lain akan datang setelah itu.
Akibatnya, dia hanya mempersiapkan mesia hitamnya tetapi tidak terburu-buru untuk mulai membuatnya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Adapun baju besi perang 3 kata miliknya, itu sudah diatur bahkan nanti. Seorang master jiwa akan membutuhkan basis kultivasi 7 cincin untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan baju besi pertempuran 3 kata. Bahkan jika Tang Wulin memiliki inti jiwanya, dia tidak memiliki avatar jiwa bela diri 7 cincin. Jadi, dia memasang armor perang 3 kata di fase selanjutnya. Ronde-ronde berikutnya dari turnamen round robin pertarungan master jiwa membuat Tang Wulin tidak takut atau terluka, karena dia belum pernah bertemu lawan yang sangat tangguh. Setiap putaran pertempuran Mesia sangat sulit karena lawan sangat sulit sehingga dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan mengandalkan keunggulan jiwa bela dirinya. Wu Yue, ini sangat aneh, kata Tang Wulin dengan lembut ketika dia menemukan Jiang Wu Yue saat makan siang. Apa yang terjadi? Apa yang aneh? Tanya Jiang Wu Yue dengan bingung. Tang Wulin menjawab, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kita masih belum bertemu lawan yang sangat kuat setelah memasuki turnamen round robin? Mungkinkah tidak ada senior yang memiliki 7 atau 8 cincin dari ketentaraan yang ambil bagian dalam kompetisi? Jiang Wu Yue memutar matanya. Jadi, kamu bertanya tentang itu, ya? Apakah Anda ingin dipukuli atau semacamnya? Bukankah itu hal yang baik? Tang Wulin mengerutkan kening. Bagaimana itu bagus? Tujuan utama kami mengikuti kompetisi adalah untuk melatih. Lawan yang kuat akan membantu kita untuk lebih meningkatkan diri kita sendiri. Jiang Wu Yue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kamu benar-benar ingin dipukul. Saya pikir saya akhirnya bisa melihatnya sekarang. Biar saya beritahu Anda, ini adalah keputusan tentara. Tak seorang pun dengan 7 cincin ke atas diizinkan untuk ambil bagian dalam kompetisi, jadi, tentu saja, Anda tidak akan menghadapi lawan yang kuat. Hanya sejumlah kecil pejabat tinggi yang bahkan menyadari keberadaan tentara Dewa Darah kita. Divisi Barat sangat terpencil. Jika sekelompok besar pembangkit tenaga listrik muncul pada akhirnya dan memasuki final, bukankah keberadaan kita akan terungkap? Adapun hadiahnya, itu tidak layak untuk diperhatikan tentara. 1001 peluang untuk mencapai sesuatu. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan di sana dan kemudian dia berada di bawah asumsi bahwa dia akan menghadapi musuh yang tangguh selama round robin, itulah sebabnya dia bahkan membuat persiapan untuk menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya selama turnamen. Sejauh ini, dia belum bertemu lawan yang dia bayangkan. Kemampuannya sebagai Master Armor pertempuran 2 kata, dengan basis kultivasi mendekati peringkat 60, jiwa bela diri dan garis keturunan bertenaga ganda, ditambah kekuatan pasukan terkuat berarti semuanya berjalan lancar baginya. Jiang Wu Yue melanjutkan, meski begitu, jangan berpuas diri dulu. Setiap langkah selama tahap akhir sangat sulit. 8 divisi besar akan mengirimkan masing-masing 32 kontestan. Itu total 256 pesaing. Itu semua adalah elit yang dipilih dari masing-masing divisi besar. Kalau begitu, cobalah untuk tidak tersingkir di ronde pertama, ya. Tang Wulin berbicara dengan nada tidak menyenangkan, saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan diri Anda sendiri. 3 babak pertama babak final adalah eliminasi untuk memilih 32 kontestan terakhir. Kemudian, ada 4 babak pertandingan round robin untuk memilih 16 kontestan terakhir, diikuti dengan eliminasi hingga juara terakhir dinobatkan. 3 babak pertama eliminasi pasti yang terberat. Seseorang pertama-tama perlu mencoba keberuntungannya dan dapat dengan mudah disingkirkan jika dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, salah satu dari 3 babak pertama penyisihan akan dilakukan setiap hari, diduga untuk memeriksa kemampuan bertarung kontestan yang berkelanjutan. Pertempuran Master Jiwa akan diselesaikan terlebih dahulu, diikuti oleh pertempuran Mesia. Dengan demikian, peluang tersingkir di babak pertama cukup tinggi saat memasuki babak final kompetisi. Hanya 32 finalis yang memasuki babak round robin yang pada akhirnya akan diberi hadiah. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa federasi adalah pedagang pencatut terbesar. Jiang Wu Yue terkekeh. Tidak banyak yang perlu saya khawatirkan. Aku bisa memberikan pertarungan yang bagus kepada siapapun yang kutemui selama itu bukan kamu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat mengatakan itu, dan dia menatap Tang Wulin dengan tatapan gelisah. Tang kecil, kamu tidak berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu di putaran pertama final, kan? Tang Wulin memutar matanya. Sangat mencemaskan melihat seseorang yang kurang informasi. Apakah Anda tidak membaca peraturan kompetisi? Aturan final menyatakan bahwa sistem akan secara otomatis menghindari pertandingan antara divisi yang sama selama 3 babak pertama eliminasi, jadi kita tidak akan bertemu satu sama lain. Itu hanya mungkin setelah kita memasuki round robin. Jiang Wu Yue segera merasa lega. Betulkah? Itu keren. Haha, maka tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ayo makan sekarang. Sejak Jiang Wu Yue mulai bergabung dengan Tang Wulin saat makan, dia telah merusak langit-langit mulutnya sampai-sampai dia makan dari jendela nomor 1 setiap hari. Hidangan dari jendela nomor 1 tidak hanya terasa nikmat tetapi juga paling bergizi. Jiang Wu Yue juga menemukan bahwa makan bahan-bahan kelas atas seperti itu bermanfaat untuk basis kultivasinya. Itu adalah pilihan yang lebih bisa diandalkan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri daripada mencoba naik pangkat di militer. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun kepada Tang Wulin karena dia secara alami memiliki ide yang sama. Hidangan utama mereka hari ini adalah cacing es. Mereka awalnya bertani di tanah paling utara, tetapi mereka juga disimpan di pegunungan bersalju di sini karena ketinggian pegunungan tak berujung. Hanya cacing es dengan panjang setidaknya setengah kaki yang dianggap sebagai kelas tertinggi. Cacing es di hidangan utama mereka memiliki panjang 1 kaki dengan garis emas di setiap punggungnya. Dagingnya lembut dan penuh dengan energi asal yang sangat murni dan sangat sedikit kotoran. Itu memiliki efek elevasi yang baik pada kekuatan tubuh dan jiwa seseorang, tetapi juga sangat mahal.
Harga hidangan dari jendela nomor 1 disesuaikan dengan bahannya. Makanan hari ini berharga 3.000 pahala, jadi itu pasti dianggap mewah di ketentaraan. Tang Wulin memakan sashimi cacing esnya dengan suapan penuh saat dia mengingat teknik dasar tombak yang dia kerjakan malam sebelumnya. Sudah setengah bulan sejak dia pertama kali meminta bimbingan dari Ling Wuyue tentang teknik operasi Misha. Hanya babak final dari round robin yang tersisa sebelum kontes Misha Battle selesai, dan itu akan terjadi malam itu. Dia telah meraih kemenangan di kedua sisi, dan dia bahkan berhasil memasuki final melalui dominasi totalnya dalam kontes Master Jiwa. Sebenarnya, Tang Wulin telah menderita selama setengah bulan sebelumnya. Tidak hanya dia menjalani pelatihan neraka di bawah Ling Wuyue, di mana dia belajar baik sengaja maupun tidak, kultivasi kekuatan jiwanya sendiri juga menyiksanya. Dia selalu berpikir bahwa pusaran kekuatan jiwanya akan memadat menjadi inti jiwa, tetapi dia selalu selangkah lagi dan dia sepertinya tidak bisa bergerak maju. Tang Wulin mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru dalam proses ini karena ada kemungkinan menjadi mengigau jika dia mencoba maju secara sembarangan. Namun, dia masih kurang dalam satu langkah terakhir itu, jadi sulit baginya untuk tidak terburu-buru. Kemampuan untuk mengambil langkah ini pasti akan menjadi tak terbatas seperti laut dan langit baginya. Dia telah menunggu terlalu lama sampai hari ini datang. Tang Wulin memakan seteguk terakhir daging cacing es dan merasa saat itu meleleh dan meledak menjadi perasaan menyegarkan yang menyatu dengan tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa di daerah perut Tang Wulin tiba-tiba berhenti sejenak. Seluruh tubuh Tang Wulin menegang, dan dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia tiba-tiba menepuk Jiang Wuyue di sisinya. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi sekarang. Tolong beritahu Ling Wuyue bahwa saya tidak akan berlatih teknik Misha dengannya sore ini. Dengan itu, dia berlari keluar seperti sedang terbang. Dia berlari langsung ke tempat tinggalnya seperti angin puyuh. Itu di sini. Akhirnya di sini. Pusaran kekuatan jiwa yang berhenti di tubuhnya mulai berubah. Jika Tang Wulin memiliki pandangan batinnya pada saat ini, dia akan melihat aliran cahaya putih seperti petir berkilauan di sekitar pusarannya. Dia menahan rasa sakit yang membakar di perutnya saat dia berlari ke tempat tinggalnya. Dia menutup pintu dan duduk. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai menenangkan emosinya. Menenangkan. Anda harus stabil. Ketika Tang Wulin berbicara dalam hati kepada dirinya sendiri, dia berusaha untuk secara bertahap menenangkan fluktuasi emosinya. Rasa sakit di perutnya semakin lama semakin intens. Rasanya seperti dia dipotong dengan pisau, tetapi Tang Wulin tidak mengganggu kekuatan esensi darahnya. Dia duduk di sana dengan mantap saat dia diam-diam merasakan perubahan dalam pusaran kekuatan jiwanya. Itu adalah kesempatan seumur hidup bagi seorang master jiwa untuk menumbuhkan inti jiwa. Basis budidaya jiwa Sage 7 Cincin adalah simbol akhirnya melangkah ke dunia master jiwa peringkat tinggi. Pada gilirannya, inti jiwa adalah simbol dari Sage jiwa 7 Cincin. Seorang master jiwa dapat mengembangkan avatar jiwa bela diri setelah memiliki inti jiwa. Seseorang seperti Tang Wulin yang belum mencapai basis kultivasi peringkat 60 tetapi dapat memadatkan inti jiwanya sendiri hanya dapat digambarkan sebagai satu dari sejuta. Wu Zhangkong pernah memberitahu Tang Wulin bahwa selama masa hidup seorang guru jiwa, kebanyakan orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memadatkan inti jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwa seseorang akan mengikuti keharmonisan surga dan bumi selama proses kondensasi, menjadikannya kesempatan terbaik bagi master jiwa untuk terinspirasi. Jiwa master harus membuka diri sepenuhnya, betapapun menyakitkan prosesnya karena kesempatan tidak akan pernah datang lagi jika dilewatkan. Tang Wulin pasti memiliki keuntungan luar biasa dalam menahan rasa sakit dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, dia harus berurusan dengan tingkat rasa sakit yang terus meningkat saat memecahkan segel Raja Naga Emas. Jadi, meski rasa sakit yang menyiksa di perutnya semakin kuat, dia masih bisa menenangkan tubuh dan pikirannya untuk merasakan perubahan kekuatan jiwanya dengan tenang, seperti biasa. Pusaran kekuatan jiwa asli telah berubah menjadi pita cahaya kekuatan jiwa yang terus-menerus runtuh ke dalam selama rotasi. Rasanya seolah-olah sebuah lubang hitam telah muncul di perutnya dan menyerap segala sesuatu dari dunia luar selama proses runtuh terus-menerus. Inti naga duduk kokoh di tengah dadanya dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut untuk memperkuat tulang, meridian, dan otot Tang Wulin. Seorang master jiwa pasti akan kembali ke proses kultivasi tubuhnya setelah dia mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi. Ini karena tubuh seseorang tidak akan pernah mampu menahan fluktuasi energi yang kuat selama proses peningkatan kekuatan jiwa yang berkelanjutan dan menerobos tanpa memiliki kekuatan yang cukup. Dalam hal ini, akan mudah ditangani oleh Tang Wulin karena kemampuan fisik tubuhnya telah melebihi apa yang dibutuhkan untuk memadatkan inti jiwa. Bagian dalam pusaran kekuatan jiwa runtuh, meluas, lalu runtuh dan meluas lagi. Setiap kali siklus ini berulang, Tang Wulin harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dia juga bisa dengan jelas merasakan energi asal di udara melonjak liar ke dalam dirinya selama proses ini. Setiap gelombang ke dalam tubuhnya membawa fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tak jauh dari sana, Bloodwan membuka matanya dari meditasi, dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara, dan bibirnya segera berubah menjadi senyuman tipis. Dia melayang, membuka pintu dan pergi. 1002 kondensasi inti jiwa. Saat Bloodwan berjalan keluar, dia tepat pada waktunya untuk melihat Blood Tree keluar dari ruangan lain tidak jauh dari kamarnya. Bloodwan, apakah kamu juga merasakannya? Apakah itu dia? Mata Blood Tree dipenuhi dengan keheranan. Bloodwan mengangguk sambil tersenyum. Siapa lagi kalau bukan dia? The Shrek Seven Monsters tidak pernah mengecewakan. Tidak di masa lalu dan juga tidak di masa depan. Saya percaya bahwa karena dia dapat dipilih, maka dia akan diterima oleh surga Akademi Shrek selama lebih dari 20.000 tahun. Karena itu, saya tidak akan pernah terkejut dengan keajaiban yang keluar darinya.
Blue Tree menghembuskan nafas lega saat ekspresi senang melintas di wajahnya. Saya akhirnya bisa melihat sedikit harapan. Saya ingin membantunya. Blood One tersenyum. Ayo, kita lakukan bersama. Mereka naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah sampai mereka mencapai luar. Blue Tree melihat ke arah Blood One dan menemukan bahwa tubuhnya sudah tergantung di udara dan naik ke atas. Dia terangkat tinggi di udara hampir dalam sekejap mata. Posisinya di tentara Dewa Darah menjamin bahwa dia tidak akan diserang oleh sistem pertahanan tentara. Blood One melambaikan tangannya di udara, dan angin kencang menjadi lembut dalam hitungan detik. Darah 3 diikuti oleh sisinya. Berada di samping Blood One, dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras di bawah kendalinya. Setiap perubahan pada aliran udara yang melengkung menarik sejumlah besar energi asal. Energi asal terus-menerus dipadatkan dan dimurnikan di bawah kendali Blood One. Secara bertahap, cahaya putih berkabut mulai muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti makhluk abadi yang melayang di langit. Tentara-tentara Dewa Darah berhenti dan menatap saat menyaksikan pemandangan dari tanah. Ekspresi mereka mengungkapkan keterkejutan dan keheranan mereka. Tidak banyak yang pernah melihat Blood One sebelumnya, tapi pemandangan aneh seperti itu sudah cukup untuk memverifikasi kemampuan orang ini sepenuhnya. Blue Tree bertanya pada Blood One dengan sedikit perhatian, sebanyak itu. Akankah dia mampu menahannya? Blood One tersenyum. Jangan khawatir, kemampuannya untuk bertahan melebihi imajinasi Anda. Apakah Anda lupa moto Akademi Shrek Anda? Untuk membiarkan monster saja, bukan orang biasa. Dia adalah monster dari semua monster. Apa sedikit energi asal baginya? Dia masih akan menyerapnya bahkan tanpa kehadiranku. Dia hanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Saat dia berbicara, Blood One menarik ke bawah dengan tangan kirinya. Seketika, cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya turun dari langit dan mengalir ke arah tempat tinggal batalion Dewa Darah. Blood One, apakah kamu tidak takut merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan? Bukan hanya darah 1 dan darah 3 yang merasakan Tang Wulin akan memadatkan inti jiwanya. Zhang Huanyun melompat ke langit dan tiba di sisi mereka dengan ekspresi bingung di wajahnya. Blood One tersenyum. Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Saya sudah bilang bahwa dia tidak cocok untuk mengikuti Anda karena Anda tidak memahaminya sama sekali. Pergantian peristiwa ini akan dianggap fenomenal bagi orang lain, tetapi baginya, ini tidak luar biasa. Tunggu dan lihat, prestasinya pasti akan melampaui harapan kami di masa depan dan juga melebihi setiap salah satu dari Master Pavilion-Pavilion Dewa Laut di milenium terakhir setidaknya. Cahaya putih yang dia keluarkan terus mengalir ke bawah saat dia berbicara. Sementara itu, Tang Wulin bisa langsung merasakannya saat dia berkultivasi di tempat tinggalnya. Dia sudah memasuki kondisi yang luar biasa saat tubuhnya mulai menyerap energi asal di udara secara sukarela. Area perutnya masih menyiksa, tetapi rasa sakit itu secara bertahap menjauh darinya. Kesadarannya bisa mulai menyebar keluar. Seolah-olah partikel energi yang tak terhitung jumlahnya bersorak untuknya, dan dia bahkan bisa membedakan semua jenis atribut elemen yang berbeda dalam energi. Elemen es dan air adalah yang paling tebal di antara mereka. Ada juga elemen kegelapan dalam jumlah besar. Elemen angin sangat kuat. Elemen cahaya datang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan elemen lainnya, tapi itu sangat murni mungkin karena kurangnya kotoran di udara. Kerugian dari dataran tinggi adalah udaranya yang dijernihkan, tetapi keuntungannya adalah segala sesuatu menjadi murni dan bersih. Sejumlah besar dari semua jenis energi asal terus menyatu ke dalam tubuhnya. Seluruh orang Tang Wulin sedikit gemetar selama proses fusi. Setiap kali dia menggigil, udara akan berubah lebih intens. Sementara itu, energi asal di udara tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tang Wulin mengira dia bisa merasakan setiap elemen, tetapi pada saat itu seolah-olah dia tiba-tiba melihat lautan elemen, dengan tubuhnya terbenam di dalamnya. Elemen tebal melonjak ke dalam tubuhnya seperti segerombolan lebah dan menyatu ke dalam perutnya. Aliran pita cahaya kekuatan jiwa berubah terang dan jernih seketika sementara rotasi mulai dipercepat. Kristal berbentuk oval berangsur-angsur terbentuk di perut Tang Wulin. Kristal itu memancarkan cahaya yang berkilauan. Sepertinya ada bilah rumput blue silver yang tumbuh dengan kuat di tengah kristal. Sungguh perasaan yang menyenangkan. Rasa sakit itu sepertinya tiba-tiba menghilang pada saat itu juga. Tang Wulin merasa seolah-olah rangan puas bergema dari perutnya. Kekuatan jiwa yang tebal membasahi tubuhnya dan menyatu dengannya secara alami didorong oleh kekuatan garis keturunannya, lalu mengalir ke perutnya, menuju inti jiwanya yang telah terbentuk. Pikiran Tang Wulin menjadi semakin hening dan hening. Seluruh pribadinya tenggelam dalam kesadaran akan kata unsur. Dia bermeditasi dengan tenang, merasakan setiap perubahan energi sampai dia merasakan bagaimana hidupnya disublimasikan ke titik memasuki dunia lain. Inti jiwa adalah tanda perubahan total pada makhluk hidup. Sejak saat itu, dia bukan lagi manusia biasa. Dia benar-benar telah menjadi manusia super. Pembentukan inti memiliki efek memperpanjang umur manusia biasa selama berabad-abad. Nilai keberadaannya adalah monumen yang kuat untuk seluruh proses kultivasi master jiwa. Setiap master jiwa yang berhasil melewati ambang ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk yang paling kuat. Lambat laun, kesadaran Tang Wulin mulai tenggelam ke dalam saat waktu dunia luar dan segala sesuatu yang lain menjauh darinya. Dunia luar berada di tengah-tengah langit. Senyuman di wajah Blood One semakin lebar. Sudah tidak perlu baginya untuk mengontrol energi asal, karena terus melonjak ke arah itu dengan sendirinya. Setelah jembatan dibangun, Tang Wulin telah memperoleh kendali penuh atas penyerapan energi asal. Sementara itu, Zhang Huanyun mengamati dengan tenang. Ekspresinya semakin keheranan, tapi wajahnya juga menunjukkan penyesalan. Bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan Blood One dengan mudah? Dia seharusnya berjuang lebih keras.
Sekarang Tang Wulin telah menerima bantuan yang begitu besar dari Blue Tuan, tidak akan sesederhana itu bagi Zhang Huanyun untuk menerima bocah itu lagi. Blue Tuan telah menyebutkan bahwa dia mencoba untuk mengurangi waktu kultivasi Tang Wulin, tetapi mereka semua adalah orang-orang berpengalaman yang mengetahui perbedaan antara kesadaran akan lautan elemen dan kekuatan elemen yang langka. Blue Tuan membantu membangun yayasan Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak energi asal semakin cepat inti jiwanya mengembun dan memperkuat tubuhnya sejak awal. Waktu terus berlalu, matahari mulai terbenam, dan 1 hari telah berlalu. Sinar putih yang mengelilingi tubuh Blue Tuan bersinar lebih terang dan lebih terang di kegelapan, seperti bulan purnama yang tergantung di langit malam. Dengan basis kultivasinya, dia tidak akan merasa lelah bahkan jika dia mempertahankan kondisinya saat ini selama sebulan. Di sisi lain, senyum di wajahnya semakin lebar dan lebar seiring berlalunya waktu saat Tang Wulin terus menyerap energi. Dia benar-benar monster. Zhang Huanyun tidak bisa menahan diri untuk memuji dengan lantang, sementara mata Blood Tree bersinar karena kegembiraan, meskipun awalnya sangat khawatir. Kemampuan untuk menyerap sejumlah besar energi asal dan mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama menandakan bahwa fondasi inti jiwa Tang Wulin sangat kuat dan jelas bukan hasil dari terobosan paksa. Ketinggiannya secara keseluruhan akan lebih tinggi ketika dia terbangun dari meditasi sementara kesadaran akan kekuatan jiwanya akan tumbuh lebih kuat semakin lama dia menghabiskan waktu dalam proses ini. Selain itu, kondensasi inti jiwa juga dikenal sebagai proses kelahiran kembali jiwa bela diri. Jiwa bela dirinya akan mengalami perubahan kualitatif sekali lagi. Semakin lama ia menghabiskan energi asal, semakin banyak waktu yang dibutuhkan jiwa bela dirinya untuk berkembang, dan itu juga menandakan bahwa jiwa bela dirinya sangat kuat. Malam semakin larut, Blue Tuan berbicara kepada Zhang Huanyun, kamu harus kembali dulu. Dilihat dari caranya, saya pikir itu akan berlanjut sampai besok pagi. Zhang Huanyun menggelengkan kepalanya. Saya terbiasa kesepian. Sangat jarang melihat sesuatu yang baru di sini, jadi saya harus menyaksikan ini dari awal hingga akhir. Saya ingin melihat anak laki-laki itu dan melihat apa yang begitu istimewa setelah inti jiwanya terbentuk. Blue Tuan tersenyum dan berkata, terserah dirimu. Percayalah bahwa Shrek masih layak dengan reputasinya. Zhang Huanyun mendengus. Saya pikir Anda menyanyikan pujian Anda sendiri. Bukankah dia murid dari sekte Tang Anda? Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Saya akan merekomendasikan agar dia memasuki Battle God Hall secara langsung dan menjadikannya anak dewa perang. Yang disebut anak dewa perang sebenarnya adalah penerus masa depan Master Aula-Aula Dewa Perang. Anak dewa perang adalah bakat paling luar biasa, diberkati dengan jumlah kemampuan alami terbesar di seluruh balai dewa perang. Blue Tuan berkata sambil menyeringai, sungguh sia-sia kamu terlambat ke pesta. 1003 ledakan kekuatan kehidupan yang mendadak. Zhang Huanyun mencemooh, tapi dia tidak mendorong lebih jauh. Tentu saja, dia sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menang atas Tang Wulin dari Blue Tuan. Pegunungan tak berujung pada malam hari sangat dingin dengan suhu terendah mencapai 50 derajat Celcius di bawah nol. Lingkungannya adalah salju putih bersih, tetapi jika seseorang memeriksa energi di langit dengan perangkat yang sesuai, seseorang akan menemukan bahwa ada objek seperti pusaran di langit di atas tentara Dewa Darah. Itu menyerap energi asal dari udara sekitarnya. Pusaran itu bertindak seperti corong di mana ujungnya dimasukkan ke tempat tinggal di batalion Dewa Darah. Corong ini sudah berlangsung seharian penuh. Akhirnya, senja mulai tampak di kejauhan. Malam yang gelap berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan fajar hari lainnya akan segera menyingsing. Ekspresi Blue Tuan tiba-tiba berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa inti jiwa Tang Wulin akan segera selesai saat kecepatannya menyerap energi asal mulai turun dengan cepat. Di tempat tinggal, lapisan gloss tembus cahaya telah terbentuk di kulit Tang Wulin. Itu sangat tipis sepertinya angin bisa menerbangkannya. Cahaya yang beredar samar-samar tepat di bawah permukaan kulitnya. Dia sudah sangat tampan, tapi sekarang dia tampak berdenyut dengan sikap yang lebih heroik. Semua pita cahaya telah lenyap dari area perutnya dan di tempatnya ada inti jiwa berbentuk oval yang berkilauan dengan pancaran biru seperti cairan. Inti jiwa seukuran telur merpati dan sangat kental. Tampaknya ada bilah rumput blue silver biru emas yang jernih di bagian dalam inti jiwa. Yang paling aneh, ada sesuatu yang tampaknya terjalin di sekitar rumput blue silver dan berputar di sekitar bilahnya seperti meteor. Inti jiwa akhirnya akan selesai. Selain itu, kekuatan jiwanya telah menembus peringkat ke-60 secara spontan. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin sekarang. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin karena dia telah menyiapkan cincin jiwanya sebelumnya. Pikirannya bergeser ketika dia menyadari bahwa damas tulip yang telah tidur nyenyak di area di antara alisnya telah terbangun. Namun, saat Tang Wulin sedang bersiap untuk mulai menggabungkan jiwa roh ketiganya dan mengambil cincin jiwa keenamnya, area di antara alisnya tiba-tiba mulai bersinar. Pertama, itu adalah setitik cahaya hijau samar, dan kemudian 5 cincin jiwa segera muncul dari bawah tubuhnya. 4 dari cincin jiwa itu bersinar secara normal, tetapi cincin jiwa hijau emas kelima mekar dengan pancaran yang jauh lebih intens. Inti jiwa yang baru saja terbentuk di Tang Wulin bergetar sedikit. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergetar di kedalaman inti jiwanya. Area di antara alisnya mulai bergetar seiring dengan fluktuasi inti jiwanya. Fluktuasi energi berubah dari ringan menjadi intens dalam hitungan detik. Tang Wulin merasakan semburan energi kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tubuhnya. Selama proses ini, dia benar-benar basah kuyup. Sumber kehidupan yang kental keluar dari tubuhnya seperti semburan minyak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan keberadaan natur sit yang dibicarakan oleh damas tulip. Itu adalah benih. Benih hijau tua, berkilauan dengan pancaran berkilauan seperti zamrud yang megah di antara alisnya. Tunas kecil dan lembut mulai keluar dari biji zamrud.
Bidikan kecil itu adalah warna emas yang sangat menyilaukan. Inti jiwa Tang Wulin berfluktuasi karena kehadiran benih. Dia merasakan sensasi samar bahwa ada sesuatu yang ditambahkan ke tubuhnya. Sumber kehidupan yang tebal memberi makan seluruh tubuhnya dan membuat inti naga di dadanya mekar dengan cahaya yang kuat. Tang Wulin merasakan seluruh bentuk fisiknya diubah oleh makanan energi kehidupan yang kental. Pada saat yang sama, pancaran sumber kehidupan bermekaran keluar dari tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya, dan berubah menjadi cincin jiwa hijau emas sebelum menyebar lebih jauh. Di langit, Blood One sudah bersiap untuk pensiun setelah menyelesaikan layanan berjasa. Dia senang telah membangun fondasi yang kuat untuk inti jiwa Tang Wulin dengan memungkinkannya menyerap energi asal yang tebal ini untuk jangka waktu yang lama. Jelas bahwa Tang Wulin telah menembus 6 cincin. Potensinya tidak terbatas karena dia telah berhasil memadatkan inti jiwanya hanya dengan basis kultivasi 6 cincin di samping kekuatan garis keturunannya yang sangat besar. Namun, pada saat inilah ekspresi Blood One tiba-tiba berubah karena dia merasakan sesuatu yang baru dari Tang Wulin di bawah mereka. Penyerapan energi asal berhenti sejenak, tetapi di saat berikutnya, semburan vitalitas yang sangat besar, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, tiba-tiba melonjak dari bawah. Perasaan itu mirip dengan mata air awet muda yang meletus dari tanah, dan mata air kehidupan melonjak dengan liar, menyembur ke permukaan sebelum menyebar ke segala arah dalam sekejap mata. Seluruh tentara Dewa Darah diselimuti oleh vitalitas yang berkembang ini pada saat itu juga. Dia merasakannya, jadi, tentu saja, Zhang Huanyun dan Blood Tree pasti menyadarinya juga. Mudah untuk merasakan aura jurang di sini, tetapi jauh lebih sulit untuk merasakan sumber kehidupan di lokasi ini. Hampir tidak ada tumbuhan yang bisa bertahan hidup di tanah salju yang sedingin dan sepi. Itu hanya mungkin untuk melihat sejumput hijau jika seseorang berkelana jauh dari pegunungan tak berujung. Namun, pancaran energi kehidupan yang kental ini terlalu terlihat. Blood One hanya pernah mengalami hal seperti itu ketika dia berada di kedalaman hutan Do Bintang Besar. Dia menoleh ke samping dan menatap mata Zhang Huanyun. Dua perwira tertinggi dari tentara Dewa Darah sama-sama terkejut. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembengkakan sumber kehidupan ini sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Energi kehidupan yang kental menyehatkan tubuh mereka. Mereka berdua adalah laki-laki yang usianya sudah melebihi 100 tahun, jadi efek dari energi kehidupan yang murni namun padat yang merevitalisasi tubuh mereka pasti akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Zhang Huanyun menyerap energi kehidupan yang menghilang di udara tanpa ragu sedikit pun. Saat dia melakukannya, dia berteriak ke seluruh barak, suaranya mirip dengan suara guntur musim semi. Semuanya, meditasi. Meskipun mereka tidak yakin dari mana energi kehidupan yang tebal ini berasal, jelas mustahil bagi Tang Wulin untuk mengklaimnya sendiri. Memang, energi kehidupan bisa sangat membantu mereka semua. Infus energi kehidupan yang begitu tebal akan memungkinkan tubuh semua orang, basis kultivasi, dan bahkan energi kehidupan meningkat dengan pesat. Efeknya paling jelas terlihat pada mereka yang mengalami luka dalam. Energi kehidupan tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, tetapi telah mekar kurang dari 20 detik ketika tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari bawah tanah. Energi asal yang dikumpulkan oleh Blood One sebelumnya belum sepenuhnya hilang saat dihisap oleh kekuatan hisap yang sangat besar sekaligus, seperti ikan paus yang menghirup air. Energi kehidupan terus berkembang tetapi penyerapan energi asal mengejutkan Blood One karena dia merasa seolah-olah kekuatan jiwanya semakin terhisap. Berikan padanya. Hemat energi. Zhang Huanyun dengan cepat berteriak sambil melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengirim energi asal ke arah yang benar. Reaksi Blood One hanya satu langkah di belakangnya, saat dia mengumpulkan energi asal di langit sekali lagi dan mengirimkannya ke bawah. Mereka hanya mampu menyerap sebagian kecil energi asal selama kultivasi, jadi sangat sulit menggunakan energi asal untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, lain halnya dengan energi kehidupan. Pemeliharaan energi kehidupan dapat secara langsung menyehatkan tubuh manusia pada intinya. Tidak hanya mampu memberikan lebih banyak kekuatan hidup untuk memperpanjang hidup mereka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas bentuk fisik mereka. Tidak ada keraguan bahwa energi kehidupan adalah tingkat energi tertinggi yang tersedia dari semua jenis energi. Itu dibutuhkan oleh semua bentuk kehidupan, tapi ini mengacu pada kehidupan di benua Douluo dan mungkin tidak berlaku untuk kehidupan di alam jurang. Tidak ada yang lebih berharga daripada menukar energi asal untuk sejumlah besar energi kehidupan, dan dengan demikian muncul pengingat Zhang Huanyun sebelumnya. Blood Tree juga orang yang cerdas. Dia segera mendorong basis kultivasinya untuk membantu menyampaikan energi asal. Sekaligus, pusaran energi asal aslinya membesar beberapa kali. Energi asal dipandu dan disuplai ke orang di bawah melalui kerjasama dari 3 pembangkit tenaga listrik besar. 1004 perkecambahan benih alam. Tidak perlu bagi mereka untuk memaksa energi asal masuk ke bawah untuk kekuatan melahap yang menakutkan yang muncul di bawah mereka. Itu mulai menyerap secara spontan dan dengan keras seperti jurang itu sendiri. Tang Wulin sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi karena dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk saat ini. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Damas Tulip, tetapi dia merasa seolah-olah ada lubang di dahinya, sedalam jurang maut. Lubang besar ini menghabiskan semua energi di sekitarnya dengan liar, dan dia bisa merasakan bahwa energi ini masuk ke dalam Natursit. The Natursit melepaskan kekuatan hidup yang tebal untuk menyehatkan tubuhnya bersama dengan segala sesuatu di dunia luar saat menyebar keluar. Sepertinya benih itu berusaha mati-matian untuk menemukan sesuatu. Kekuatan hidup yang tebal tidak diragukan lagi memberikan manfaat paling banyak bagi Tang Wulin sendiri, karena itu hanya dilepaskan setelah memberi makan tubuhnya dan dia telah menyerap esensinya. Cincin jiwa hijau emas Tang Wulin sangat cerah hingga warnanya hampir menetes setelah menyerap lebih dari sepertiga dari aura kehidupan yang tebal. Berkenaan dengan cincin jiwa ini, Tang Wulin praktis meninggalkannya sepenuhnya karena satu-satunya saat dia menggunakannya adalah dengan dukungan limit Douluo.
Selain itu, dia bisa merasakan bahwa cincin jiwa emas hijau mampu mengendalikan tanaman di area yang luas, jadi dia perlu menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya. Dalam benaknya, dia mungkin tidak memiliki kendali yang memadai atas kekuatan luar biasa seperti itu bahkan jika dia mencapai tingkat judul Douluo, tinggalkan apapun yang lain. Namun, pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cincin jiwa hijau emas adalah bagian dari tubuhnya. Itu mulai menyatu dengan bentuk fisiknya, memungkinkan dia merasakan kekuatannya dan secara bertahap memberinya kemampuan untuk mengendalikannya. Apakah ini manfaat memiliki inti jiwa? Dengan tubuhnya di luar kendalinya, dia hanya bisa merasakan perubahan di luar dalam diam sambil menyerap kekuatan hidup untuk menyehatkan tubuhnya dan menstabilkan inti jiwanya dan inti naga. Inti naga juga menyerap kekuatan hidup dengan cepat, tumbuh dengan ukuran yang sama dengan inti jiwanya. Dua inti besar dihubungkan satu sama lain oleh jembatan kekuatan kehidupan dan mulai berkomunikasi untuk pertama kalinya. Kombinasi energi yang berbeda mengubahnya, bukan dengan melebur tetapi dengan menyebabkannya bereaksi satu sama lain. Dikelilingi oleh kekuatan hidup, Tang Wulin merasakan perubahan antara dua inti ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami metamorfosis. Seluruh tubuhnya terbenam dalam proses evolusi. Hidup benar-benar ajaib. Seiring waktu terus berlalu, Tang Wulin bisa merasakannya dengan lebih jelas. Sementara itu, semua perwira dan personel tentara Dewa Darah dibenamkan dalam baptisan kekuatan hidup, karena mereka juga bisa merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Long Yuxue duduk bersila di tempat tidurnya dengan pancaran cahaya samar yang terpancar dari permukaan tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan jernih dari sebelumnya, sementara penampilannya tampak lebih cantik. Kekuatan jiwanya berubah di bawah pengaruh diam dari kekuatan hidup padanya. Cahaya keemasan terpancar dari permukaan kulit Jiang Wuyue saat dia dengan rakus menyerap kekuatan hidup di udara untuk memberdayakan tubuhnya yang sudah tangguh. Mengejar kesempurnaan pasti akan meninggalkan beberapa luka dalam. Namun, luka-luka ini perlahan tapi pasti memudar menjadi tidak ada saat bermandikan kekuatan hidup. Dalam diam, Ling Wuyue merasakan pengayaan yang diberikan kekuatan hidup pada tubuhnya. Dia mengejar kesempurnaan dari skill menyerang sehingga dia bahkan tidak keberatan dengan melemahnya pertahanannya sendiri untuk menguasainya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali bumerang tajam melukai tubuhnya saat dia melepaskannya. Di bawah pakaiannya, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya melintasi permukaan tubuhnya. Namun, bekas luka ini terus sembuh sekarang karena kekuatan hidup. Setiap tubuh prajurit di seluruh pasukan memiliki pengalaman yang sama. Mereka bisa dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi pada mereka di bawah revitalisasi kekuatan hidup. Blood 2, Blood 4, Blood 5, Blood 6, Blood 7, Blood 8, Blood 9 dan juga kekuatan tentara peringkat lebih tinggi dari judul Douluo telah tiba di udara. Bahkan tanpa meditasi, mereka mampu menyerap kekuatan hidup yang tak tertandingi dengan mengandalkan basis kultivasi mereka. Saat mereka menyerap kekuatan hidup, sama sekali tidak perlu menahan karena mereka masing-masing melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk menarik lebih banyak energi asal. Hampir semua energi asal di pegunungan tak berujung telah berkumpul di atas tentara Dewa Darah dan dimasukkan ke sumber yang menelan kehidupan. Semakin tebal energi asal, semakin kuat dan kuat kekuatan kehidupan yang dilepaskan dari saluran keluar. Berangsur-angsur, bintik-bintik berwarna hijau muncul tanpa suara dari salju tebal di tanah. Awalnya, itu tidak terlihat, sampai warna hijau menyebar lebih jauh di atas salju. Tatapan Blood One terpaku sementara ekspresi Zhang Huanyun bahkan lebih jelas. Dia telah berada di tempat ini selama lebih dari 60 tahun, namun dia belum pernah melihat kehijauan seperti itu di pegunungan tak berujung sebelumnya. Dia tidak keberatan dengan mahalnya biaya membangun rumah kaca untuk tentara dan menanam beberapa tanaman agar tentaranya merasakan kegembiraan hijau, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat itu, dia menyaksikan bayangan hijau menyebar ke seluruh lanskap putih yang tertutup salju dari pegunungan tak berujung. Betapa indahnya warna hijau. Meskipun warna hijau tidak mungkin bertahan lama di dalam salju, pemandangan warna ini masih membuat kaget semua orang yang pernah melihatnya. Bibit hijau kecil mulai tumbuh perlahan dari infus lanjutan aura kehidupan yang kental. Hawa dingin tidak memperlambat pertumbuhan mereka sama sekali. Sebaliknya, unsur air yang pekat di salju menyehatkan bibit di samping daya hidup. Sinar matahari dan air memberi mereka makan agar tumbuh sehat dan kuat. Berangsur-angsur, pucuk pohon muda mulai muncul dari tanah pegunungan tak berujung. Anak-anak pohon ini menyerap kekuatan hidup tetapi juga membimbing energi asal untuk dimasukkan ke dalam pusat inti yang melepaskan kekuatan hidup itu. Ding! Suara retakan yang tajam terdengar di benak Tang Wulin. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa natur Sid sepertinya lebih retak sekarang. Pucuk emas kecil, lembut, yang telah berjuang untuk muncul perlahan terbuka dan mengungkapkan daun emas. Daunnya sangat kecil, seolah-olah bisa patah dengan sedikit sentuhan, tetapi kekuatan kehidupan bisa dirasakan semakin jelas sekarang. Itu berkecambah. Itu benar-benar berkecambah. Aliran cahaya muncul di sisi Tang Wulin tanpa suara. Itu adalah 6 makhluk jiwa tipe tumbuhan yang telah menyatu ke dalam tubuhnya sebelumnya. Semuanya duduk bersila di daerah sekitar Tang Wulin segera setelah mereka keluar dan diam-diam menyerap aura kehidupan yang dilepaskan oleh benih alam. Pada saat yang sama, mereka melepaskan aura mereka sendiri untuk menyempurnakan kekuatan hidup dengan bekerja seirama dengan benih alam. Cincin jiwa hijau emas di tubuh Tang Wulin menyala. Itu mekar dengan serangkaian cahaya yang menyilaukan karena dia tiba-tiba bisa merasakan keseluruhan dari Endless Mountains. Dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar melalui anak-anak pohon yang baru berkecambah itu. Waktu berlalu dan hidup terus berlanjut. Daun mulai terus-menerus keluar dari natur Sid, sampai daun ketujuh muncul. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang saat semua aura kehidupan berhenti sekaligus. Tanda emas berdaun 7 muncul di dahi Tang Wulin.
Aura kehidupan lenyap dan energi asal menghilang secara alami. Di sisi lain, melihat pegunungan tak berujung dari atas akan mengungkapkan bahwa sudah ada pohon muda yang tumbuh setinggi lebih dari 1 meter di seluruh tanah putih bersalju. Meskipun anakan pohon tidak dapat benar-benar bertahan dalam kondisi beku seperti itu, setidaknya mereka telah ada untuk sesaat. Meskipun hanya keindahan sementara, pohon muda menambahkan sejumput musim semi ke semua pegunungan tak berujung. Para perwira tinggi dari tentara Dewa Darah menarik napas dalam-dalam dan membuka setiap pori di setiap bagian tubuh mereka untuk menyerap kekuatan kehidupan terakhir saat mereka melayang di langit. Semua orang tampak bersinar dengan kesehatan. Saat itu tengah hari, tidak hanya penyakit tersembunyi setiap orang lenyap setelah diberi makan oleh kekuatan hidup selama beberapa jam, tetapi mereka juga bahkan berhasil memperoleh setidaknya 5 tahun kehidupan. Inilah manfaat menanamkan energi kehidupan. Efeknya bahkan lebih baik terutama untuk Blood One, Blood Tree dan Zhang Huanyun yang telah menyerap kekuatan hidup murni sejak awal. Zhang Huanyun telah menjadi judul duo yang terjebak di peringkat 98 untuk waktu yang sangat lama. Selama beberapa dekade, dia sama sekali tidak berhasil maju karena sangat sulit bagi tubuhnya untuk melakukan terobosan terakhir. 1005 jiwa-jiwa 100.000 tahun. Dia merasakan untuk pertama kalinya hambatan konstriktif di hadapannya mengendur selama proses menyerap kekuatan hidup. Bagaimana mungkin dia tidak senang karenanya? Tolong bantu untuk berterima kasih kepada anak laki-laki itu atas nama saya. Tentara Dewa Darah berhutang budi padanya atas bantuannya. Tanyakan padanya apa yang dia inginkan dan berikan dia sesuai. Saya akan terlibat dalam kultivasi tertutup untuk beberapa waktu. Tianwu, Anda akan mengambil alih pengelolaan rutinitas harian. Sosok Zhang Huanyun menghilang dari ketentaraan dalam sekejap saat mengatakan itu. Sekelompok orang telah menyerap begitu banyak kekuatan hidup sehingga mereka bergegas kembali ke tempat tinggal mereka untuk mengubah kekuatan hidup yang mereka peroleh hari ini menjadi apa yang mereka inginkan selama latihan kultivasi mereka. Seluruh pasukan menjadi tenang saat mereka mencerna dan menyerap sebagian besar kekuatan hidup. Bentangan besar anakan bergoyang secara ritmis dalam angin dingin yang pahit dari tanah yang beku dan tertutup salju. Tanaman tidak akan hilang setidaknya untuk waktu yang singkat. Tang Wulin membuka matanya perlahan sementara 5 cincin jiwanya ditarik kembali tanpa suara. Permukaan kulitnya yang halus dan mengkilap berangsur-angsur kembali normal. Dia belum pernah mengalami perasaan yang begitu indah sebelumnya. Rasanya seperti energi asal mengalir ke tubuhnya dengan setiap nafas yang dia ambil. Fluktuasi garis keturunan dan fluktuasi kekuatan jiwanya menyatu satu sama lain untuk mempengaruhi peningkatan basis kultivasinya. Peringkat 64. Setelah menyerap kekuatan hidup dan energi asal yang begitu padat, basis kultivasi kekuatan jiwanya mengalami terobosan ke peringkat 64 tepat setelah dia memiliki inti jiwa. Yang mulia, kita bisa mulai sekarang. Tulip Damas mengapung dan membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin di bawah pengawasan ketat dan iri dari 5 monster jiwa tipe tumbuhan berusia ratusan ribu tahun lainnya. Pertumbuhan daun ke-7 dari Natur Seed sepenuhnya meyakinkan mereka semua tentang identitasnya sebagai Natur Child. Bagaimana Tang Wulin bisa memicu kelahiran benih alam jika dia bukan anak alam? Jika bukan karena lokasi yang tidak sesuai, Natur Seed pasti sudah berakar dan berkecambah sekarang. Selama identitas Tang Wulin sebagai anak alam memastikan bahwa dia menyatu dengan benih alam, dia dapat menyalurkan energi asal untuk digunakan sendiri. Bagus. Tang Wulin mengangguk ke arah Damas Tulip. Seketika, Tulip Damas mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi bunga merah muda besar dengan kelopaknya berkibar di udara saat berputar di sekitar Tang Wulin. Fluktuasi energi tebal beredar di udara saat aura tirani melaju melalui aliran udara. Aroma lembut menempel di setiap sudut tempat tinggal seperti kabut. Perpaduan jiwa roh akan membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki empati dan kemauan penuh. Tidak ada keraguan bahwa belenggu yang mengikat hati Tulip Damas sudah dilepas, dan ia bersedia menemani Tang Wulin selama sisa hidupnya. Semuanya dicapai dengan mudah selama proses di mana pancaran merah muda menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tang Wulin yang diberi makan oleh Natur Seed sebelumnya tampaknya menahan basis budidaya ratusan ribu tahun dengan sangat mudah. Seluruh proses menyerap jiwa roh itu mulus karena benih alam mengasumsikan perintah proses tersebut. Kehadiran tubuh yang kuat, jiwa bela diri tipe tumbuhan, dan benih alam memastikan bahwa proses fusi dilakukan tanpa hambatan. Kelopak merah muda secara bertahap melingkari, berputar, dan menarik kembali di sekitar tubuh Tang Wulin. Akhirnya, itu berubah menjadi cincin cahaya merah darah yang mengelilingi Tang Wulin sementara 5 cincin jiwanya lainnya muncul sekali lagi untuk mencerminkan cincin jiwa berwarna merah darah. Aura Tang Wulin meningkat secara eksponensial. Kualitas seluruh tubuhnya berubah sekali lagi setelah diresapi oleh roh-roh 100.000 tahun. Ada aura spiritual pada dirinya dengan sedikit aroma elegan yang terpancar dari tubuhnya. Perpaduan Damas Tulip memastikan bahwa semua jenis racun tidak dapat menyerang tubuh Tang Wulin sejak saat itu. Meskipun itu adalah perpaduan dari jiwa roh dan bukan tulang jiwa, bantuan jiwa roh bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh tulang jiwa. Tang Wulin menutup matanya saat dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Inti jiwa di daerah perutnya bergetar sedikit saat kekuatan jiwa yang padat segera berputar di tubuhnya mengikuti mode operasi metode misterius surga. Bersamaan dengan itu, inti naga juga merespons. Kekuatan garis keturunannya beredar secara terbalik. Kedua kekuatan ini beredar ke arah yang berlawanan untuk membentuk pusaran baru di dalam tubuh Tang Wulin. Tentu saja, energi asal di udara berkumpul ke arahnya. Tang Wulin memiliki alasan untuk percaya bahwa dia hanya akan menghabiskan sedikit waktu selama proses peningkatan basis kultivasinya dari peringkat 60 ke peringkat 70 dibandingkan dengan ketinggian sebelumnya di masa lalu. Perpaduan jiwa roh 100.000 tahun memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat selangkah lebih maju ke peringkat 65. Dia sudah mengejar standar rekan-rekannya dalam beberapa bulan.
Pada saat yang sama, ketinggian basis kultivasinya telah melampaui ketinggian kekuatan jiwanya. Mengenai sejauh mana ketinggiannya, dia masih perlu mengalaminya secara mendalam melalui pertempuran yang sebenarnya untuk benar-benar mengetahui perolehan ketinggiannya saat ini. Secara alami, pusaran kekuatan jiwa mencapai terobosan setelah proses fusi yang memakan waktu lama untuk akhirnya memungkinkan Tang Wulin untuk bergabung dengan jajaran master jiwa tingkat tinggi. Itu juga telah menjadi fondasi baginya untuk melanjutkan ke puncak kultivasi di masa depan. Seluruh tentara Dewa Darah secara bertahap terbangun setelah seharian penuh. Perasaan itu tidak diragukan lagi khas bagi semua orang. Rasanya seperti setiap orang diberi kesempatan hidup baru setelah dipelihara oleh kekuatan hidup. Blood One sudah menunggu Tang Wulin ketika Tang Wulin muncul kembali di kamp batalion Dewa Darah. Meskipun aku tidak seharusnya bertanya tentang ini, bagaimanapun juga aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padamu. Apa itu dengan energi kehidupan yang padat? Blood One memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu dengan Blood Tree berdiri di sisinya. Mereka adalah dua orang dari batalion Dewa Darah yang berhasil mendapatkan hasil maksimal dari terobosan Tang Wulin kali ini. Tang Wulin merenung sejenak sebelum menjawab, aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu tentang pohon emas kuno. Ekspresi Blood Tree berubah saat dia berteriak tanpa sadar, tentu saja, kami menyadarinya. Saya pikir pohon emas kuno, bersama dengan akademi, telah. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Pohon emas kuno masih merupakan inti dari alam. Saya tidak tahu asal-usulnya, tapi mungkin ditinggalkan oleh leluhur pertama Akademi Shrek. Saya menerima bantuan pohon emas kuno melalui pertemuan kebetulan yang memungkinkan saya memiliki kekuatan untuk berhubungan intim dengan alam. Mungkin, itu karena saya awalnya adalah master jiwa tipe tumbuhan. Sebelum ledakan yang menghancurkan pohon emas kuno, meninggalkan saya benihnya dan menggunakan tubuh saya sebagai sumber asalnya untuk memberi makan benihnya. Benih itu terbangun ketika saya mencapai terobosan ke inti jiwa saya, dan itu menghasilkan sumber kehidupan yang padat terpancar sementara saya menyerap sejumlah besar energi asal dari udara. Ini bukan tempat yang cocok untuk tumbuh. Oleh karena itu, ini akan tetap menjadi inti dari Akademi Shrek saat kami membangun kembali kota Shrek di masa depan. Suara Tang Wulin terdengar nyaring dan kuat dengan tekad yang suram ketika dia mengakhiri penjelasannya. Darah tiga menutupi mulutnya tanpa sadar sementara air mata mengalir di wajahnya secara spontan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keberadaan pohon emas kuno sebagai mantan personel tingkat tinggi Akademi Shrek? Itu adalah dasar dari paviliun Dewa Laut dan yang keberadaannya sangat bergantung padanya. Pohon emas kuno tidak sepenuhnya dimusnahkan karena meninggalkan benihnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan kebangkitannya. Apalagi yang bisa lebih menarik baginya selain memiliki pengetahuan ini. Keberadaan pohon emas kuno menandakan bahwa sangat mungkin bagi Akademi untuk dibangun kembali. Blood One juga terkejut karena True Gold kuno pernah menjadi inti sejati Akademi Shrek. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mungkin selamat dari insiden itu tanpa perlindungan pohon emas kuno. Dia tidak berharap pohon itu meninggalkan benihnya, jadi itu benar-benar peristiwa yang luar biasa. Pohon emas kuno sebenarnya telah melindungi seluruh kota Shrek termasuk markas Sekte Tang pada saat itu. Sayangnya, serangan musuh terlalu kuat sehingga dua kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat God Killer melebihi kemampuan perlindungan pohon emas kuno. Semburat kesedihan melintas di mata Tang Wulin. Mungkin, pohon emas kuno bisa berhasil menahan malapetaka jika tidak memberikan sepertiga energinya ke Tang Wulin. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tidak peduli apa, dia akan memastikan benih alam tumbuh lagi. 1005